Tuh, kita tuh ternyata sedang kehilangan resep karena Semua sekolah masak di Indonesia sekarang keluar tuh lulus jadinya chef luar. Gitu, nggak ada yang jadi chef Indonesia. Sedihnya teman-teman di daerah itu tidak pede dengan produk yang ada di daerah. Sekarang kita tanya anak-anak di kita yang SD SMP, berapa kali mereka pernah diajak ke pasar? Oleh-olehnya, Apa? keripik pisang sama singkong paling jauh. Bayangin, Sabang sampai Merauke. yang menarik adalah ada masyarakat Melayu di Kalimantan Barat yang juga masak rendang. Jadi rendang bukan cuma milik masyarakat Sumatera Barat. Oh. Farm to table, free range, Itu kita udah dari less dulu. waste, Bioorganic, less waste, ya. bioorganic, terus yang tadi apa namanya, food as medicine. Semua tren dunia tentang makanan itu kita sudah jalani, nenek moyang kita sudah. Hai, kembali ke Jejak Lahap Indonesia. Kali ini kita spesial, ada sedikit beda karena berkesempatan untuk mengambil waktunya Chef Ragil Imam Wibowo dan Mbak Mei Batubara. Kemarin itu aku baru tahu bahwa para pendekar gastronomi dan kuliner Indonesia ini menerbitkan suatu buku, dan kita hari ini mau ngebahas itu karena benar-benar penting buat kita dukung bersama gitu. Hai. Hai. Kalau aku ini agak kaku gitu ya, jadi mohon maaf gitu kan. Aku benar-benar pingin tahu gitu awal dari perjalanan atau fokus untuk menulis tentang makanan Indonesia tuh pengalamannya apa sih yang benar-benar bikin oke gitu. Kita kan sebenarnya udah keliling, udah lumayan lama ya keliling Indonesia. Sebelum riset ini juga kita sudah sering keliling Indonesia. Nah, selama riset itu ya chef suka nanya, kayak misalnya ada resep nggak? Nanya ke ibu-ibu ya. Terus mereka selalu sering cerita bahwa oh ya dulu nenek itu masak ini, masak itu. Terus chef nanya, boleh nggak minta resepnya? Terus mereka bilang, nggak ada, soalnya nenek udah meninggal. Loh, emang udah nggak ada yang bisa masak? Enggak. Jadi kita terus kemudian sadar bahwa ya itu, kita tuh ternyata sedang kehilangan resep karena apa namanya, ibu-ibu kita kan tidak menulis resepnya. Ya. Bagian dari budaya kita budaya tuh kan itu menceritakan masak bareng. Jadi nah itu kalau nggak sempet diturunkan atau masak bareng, anaknya nggak tahu, ya udah terus akhirnya resepnya hilang. Sebenarnya awalnya itu sih. Ya kalau gua sih terus terang, gua lu nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Santai. Ini bukan skrip, bukan Oke, bukan skenario, scripted, ya. kita tidak dalam upaya masuk ke dalam telenovela. Jadi mari Bebas, kita ya. apa adanya. Oke, kalau gue sendiri sebenarnya simple, karena memang dari kecil dulu emang seneng masak, terus memang seneng baca. Dari kecil gue sangat spesifik bahwa senengnya bacanya adalah buku resep dan buku masakan. Jadi kalau zaman dulu yang gue kejar pertama itu adalah kalau Femina datang buat nyokap, ya, rebutannya sama nyokap, gitu. Karena mesti nyari resepnya dulu. Gitu. Oke. Tapi kesini-sini kan akhirnya Femina punya seri sendiri tuh. Nah itu gua agak nyesel, gua nggak kumpulin. Ya, terus Kompas Minggu tuh kadang-kala ada si Kolom ibu, itu, iya. ada Nyonya Rumah. Yes. Ya, Nyonya Rumah atau kadang-kala juga Bu Siska. Iya. Gitu. Nah itu juga sering baca-baca, jadi sering aneh-aneh juga gitu ya, lihat resep-resep aneh. Terus apa kalau katanya orang Jawa, dilalah gue masuknya di industri makanan. Gitu, karena dari kecil juga bokap udah bilang udahlah kamu urusan kemakanan aja deh, kayaknya kamu udah dari kecil emang doyannya masak sama makan nih katanya. Udah akhirnya ya. Wah, how lucky you are ya. Ya, gue dari kelas mungkin sekitar kelas 2 SD emang udah pengen jadi di food industry. Jarang yang kayak gini ya. Gitu. Gue soalnya bertahun-tahun masa bapak susah-susah sekolahin kamu masak doang gitu. Itu yang karena waktu lulus itu pilihan keinginannya dua, masuk art school karena aku suka ngelukis atau masak. Ya dua-duanya gitu kan. No gitu kan.
Mereka malah berharap aku jadi dosen ilmu ekonomi, which is spektrumnya tuh gitu kan. Terus ayo gimana caranya supaya ketemu di tengah, masuk ilmu komunikasi. Oh, oke. Ya mungkin juga karena keluarga gua sangat ini ya, sangat apa istilahnya, artis ya. Maksudnya terbuka dan sangat entertainment industry dari dulunya. Oh, Gitu maksudnya om sama bokap gua juga udah di recording dari awal gitu ya. Maksudnya lebih di piringan hitam lah apa segala macam, terus punya radio, punya ngurusin penyanyi, rekaman apa segala macam. Jadi udah free banget lah. Iya. Keluarga gue sangat moderat, mau jadi apapun terserah lah. Yang penting bisa menghasilkan dan bisa Asal bikin jangan duit. jadi maling. Ya, Iya, exactly. ya, asal jangan jadi Iya. koruptor ya. Asal jangan. Exactly. Gitu. Penting. Iya kan? Nah terus begitu masuk sekolah kan udah mulai kenal buku-buku zaman dulu yang dari luar kan. Itu maksudnya buku-buku basic masakan. Yang paling mengimpact ke gua itu sebenarnya Larousse Gastronomique. Ya. Oke. Larousse Gastronomique tuh Bible-nya buku masak Masak. buat Western yang punyanya orang Prancis. Yes. Yes. Eh, Mahal banget tuh buku. sekarang udah ada digitalnya kok. Iya. Gue punya edisi yang kelimanya. Iya, Ya. iya. Aku nggak inget aku Nah. punya edisi keberapa. Nah serunya ini buku, dia dari setiap edisinya selalu updated. Gitu. Nah yang menarik dari pembuatan buku ini, untuk di edisi pertamanya adalah 200 tahun. Gitu. Jadi dia generation by generation bikinnya. Wow. Kita tahu Prancis berapa gedenya kan? Iya. Gue cuma mikir gila kalau Indonesia bikin ini berapa puluh ribu tahun nih. Iya. Gitu kan, wah ini nggak mungkin kayak begini. Tapi gimana caranya bisa nyatuin Indonesia paling nggak punya satu buku yang bisa jadi base lah, yang harus dikembangin terus. Nggak mungkin kita bisa berhenti kalau buku. Nah terus mulai kenal Mustika Rasa apa segala macam. Ada yang udah kayak begini ya gitu. Tapi walaupun kita ngelihat, wah tapi ini kok jauh banget tahun 1960, tapi kok belum pernah ada update. Gitu. Akhirnya kita dulu juga sempet mau nyari ini rights-nya kemana sih gitu. Bisa nggak kita coba kerjasamain minimal yang ada di otak gue gitu, Mustika Rasa gue mau coba bikin lagi dengan ada foto gitu kan. Aduh itu ideal banget. Ya tuh. karena gue seneng banget buku masak luar negeri. Iya, Gitu, karena very Iya. clear Iya, what. visualnya Iya. bagus ya. Iya. Ya clear banget bahwa masak gimana ini segala macam dan to the point. Kalau buku masak Indonesia kan kebanyakan nggak to the point dan Akan menciptakan rasa cinta dari suami. Nah, gue dan anak-anak. buku Sangat perspektif perempuan ya. Ada yang masak laki. Udah bisa dari situ mulai deh tuh seneng bikin-bikin apa namanya bercita-cita lah waktu itu gimana caranya buat bikin buku masak Indonesia yang paling nggak ya agak komprehensif lah gitu karena gua dari dulu belajar masaknya udah basicnya memang Prancis dan Itali. Jadi yang ada di otak gua memang lebih banyak di gastronominya gitu. Jadi gimana caranya ya bikin buku Indonesia dengan pendekatan gastronomi gitu. Dan akhirnya mulai ada acara TV, kita waktu mulai profesional di dapur, terus kemudian udah mulai usaha bikin warung gitu. Iya. Mulai banyak tawaran buat masuk TV. Dulu di TV simple aja sebenarnya. Banyak teman-temannya Mei juga yang masuk TV karena dia juga arsitek, banyak teman-teman arsitek di sana yang buat bikin panggung lah apa segala macam. Iya, iya. Cari talent. Karena dulu nyari chef yang bisa ngomong dan sambil masak tuh susah banget. Sampai sekarang kok itu. Nah, Jadi kebetulan makanannya bisa dimakan maksudnya. ya, itu juga lumayan challenging tuh. Setelah dimasak. Saya bukan cuma cantik tapi emang Bisa dimakan. Iya, Iya. bisa dimakan ya. Nah, kalau cantik jadinya gue belum tentu. Tapi bisa dimakan. Yang penting enak kalau gue prinsipnya itu. Maksudnya kalau Authenticity Iya. is the key ya. itu betul. jadi ketemu sama teman-teman di TV, udah mulai bikin acara TV, mulai berkembang tuh acara TV dari TV ke TV apa segala macam. Nah menariknya adalah acara TV ini banyak pergi ke luar daerah, gitu. Nah gua seneng ke pasar. Nah akhirnya ketemu deh basicnya. tuh, wah gila banyak ingredients juga yang nggak apa namanya orang-orang Jakarta tahu juga nih. Ini juga harus dibukuin. Gitu. Maksudnya, alhamdulillah tiba-tiba jodohku ketemu. Ya, ketemulah jodohku. Makan juga. Ya. Menariknya adalah dulu dia juga yang ngajarin makan gua.
Oh, gitu. really? Karena dia senang makan tapi nggak pernah tahu apa yang dimakan. Kayak dan aku nggak ngerti sushi dan gitu-gitu ya, karena Iya. kan anak kos dan sangat ayam pop gitu ya. Ya, jadi maksudnya basic banget makanannya, gitu kan. makanan Nasi dengan kuah. ya, karena makanan kos-kosan ya. Iya. Jadi yang ngajarin makanan Itali, makanan Jepang itu ya waktu itu pasti pacar. Iya. Terus akhirnya bukalah warung berdua. Bukan berdua sih, berlima apa bersepuluh lah sama temen-temen udah segala macam. Udah jadi jalan, akhirnya dari situ mulai deh makanan dia juga jadi tertarik apa segala macam. Cuman emang dasarnya dia jauh lebih pintar dari gua gitu, dan secara runutan berpikir juga Kembali lebih taktis. Akhirnya dia lebih senang ke research Ya, kalau bisa. Wow. gitu. Jadi akhirnya bagian research yang ada di gue, ya udah deh kamu aja deh yang ngurusin gitu. Betul. Jadi biasanya Yang ya, ngeruntunin berarti ya, yang ngestrukturin semua itu. ya, jadi Wow. bagian dari semua urusan yang gastronomi yang di luar teknik masaknya dan masaknya, Mei yang ngerjain. Jadi Karena dari itu budayanya. emang tantangan sendiri ya. Aku tuh pernah ngobrol sama Om William Wongso. Dia bilang orang yang bisa nulis resep aja tuh susah. Karena berarti selain dia bisa ngestrukturin suatu pembicaraan, karena kan biasanya disampaikan gitu, dia juga harus punya wawasan tentang masaknya. Kalau enggak dia nggak ngerti apa yang dia tulis gitu kan. Itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Orang suka ngelihat resep tuh gitu Iya, ya, iya. gampang gitu. Padahal ketika didudukin, tulis deh Ya. apa yang ya itu secukupnya gitu. Ya, secukupnya. Garamnya ya Masa segitu. dulu kan seruas jari. Iya, gitu. Saya ruas jariku sama ruas jari beda. Gramasinya beda. Kalau gue jari gue jempol semua masalahnya. Jadi susah. Jadi susah. Ya. Iya. Oh, wow. Gitu. Jadi ya udah akhirnya urusan ada Kita riset budaya, bareng sih. history. Riset bareng pada riset. Lebih kuat di dianya. Gitu kalau buat satu makanan apa satu teknik masak apa segala macam. Kita tuh mulai riset ini sebenarnya udah sekitar kalau aku pribadi udah sekitar 10-15 tahun yang lalu. Wow. Gitu maksudnya di mana ada kesempatan sama TV kemana segala macam, tak foto-fotoin apa segala macam. Jadi setiap kali ke daerah, entah apa, bukan cuma sama TV ya, kan chef suka diminta untuk demo lah, misalnya sama pemerintah daerah apa segala macam. Kita sengaja menyisihkan waktu buat ke pasar, terus kemudian jadi riset. Jadi kita melakukan riset sendiri. Jadi pengen tahu ini bahannya apa. Terus di luar dari konteks yang apa tugas kita di sana misalnya dia memasak segala macam, ya kita nyempetin pagi-pagi kita ke pasar. Selalu itu ke pasar itu pasti ya. Kita hampir setiap daerah pasar itu pasti kita udah mampirin. kunjungi. Iya. Karena dulu juga ada cita-cita gue satu lagi, Bikin bahwa selain bikin buku adalah Pasar ya, buku pasar. Iya. ini buku pasar juga sama cemilan Indonesia. Yang paling gua sedih zaman dulu nih 10 tahun yang lalu lah ya. Itu kalau dari Sabang sampai Merauke kita keliling Indonesia, tahu nggak adanya apa? Oleh-olehnya apa? keripik pisang sama singkong paling jauh. Bayangin, Sabang sampai Merauke Selalu ada dua selalu itu. ada. Terus kalau gua tanya, pisangnya dari mana? Oh, dari Lampung. Ini adanya di Kalimantan. Gitu kan sedih banget gitu loh. Iya. Gitu maksudnya itu yang akhirnya kita coba obrolin sama teman-teman di kementerian lah apa segala macam. Indonesia tuh banyak, nggak jangan cuma pisang doang dong. Bikin kayak pakai tubersnya mereka di sana mau pakai delangu kayak kalau misalnya lagi di Sulawesi gitu ya, mau singkongnya mereka kan ada yang gede-gede juga, atau pakai ubi lah atau apalah dikerjain gitu. Karena yang kayak begitu tuh buat mereka nggak kepikiran, gitu. Jadi kalau gue paling seneng memang pergi ke satu tempat untuk training mereka sesuatu masakan, tapi pakai produk lokalnya mereka. Dan kira-kira bisa menghasilkan untuk jadi apa. Wah. Gitu. Biasanya sebenarnya paling simpel lah. Kita ngeliat bisa jadi sirup dulu nggak? Kalau buah-buahan. Iya, Sarak Sari udah nggak ada, sedih banget. Nah, Iya kan? ya padahal itu semuanya ekstrak tuh. Nggak ada yang asli tuh. Yang bener loh. Yang bener loh. Wow. Seriously? Dia masih ada tapi cuma di tempat-tempat tertentu. Oh gitu? Ya, atau misalnya sekarang digantiin paling ama campolai. Tanpa yang legend. Ya, maksudnya beberapa nggak asli rasa ininya gitu. Kalau yang asli bener kan paling Sirup, gue jualan sirup. Sirup yang bener sekarang
kalau yang asli nih Indonesia mungkin adanya baru Markisa sama terong Belanda Iya. gitu. Tapi kalau misalnya nih buat teman-teman di Kalimantan kali ya, kalau misalnya dia bikin aja dari si terong asam, itu luar biasa enak. Aduh. Jadi sebenarnya buah Gitu. Nusantara tuh banyak Banyak banget, Banyak banget. dan banget, potensinya ya, cuma memang belum Digali. Belum diolah aja karena mereka nggak berasa bahwa gini ya, sedihnya teman-teman di daerah itu tidak pede dengan produk yang ada di daerah. Why? Kenapa? Kita jalan-jalan nih ya. Tapi itu manusiawi. Kayak Dalam arti? dalam arti gini, karena mereka sudah menghadapi itu setiap hari. Jadi kayak kita misalnya gini, kalau manusia tuh misalnya, pengen punya rumah yang ada kolam renangnya, setelah punya rumah yang ada kolam renangnya, 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian jadi biasa. Jadi nggak penting. Nah, jadi memang karena mereka menganggap itu biasa, Dan it's not jadi penting. mereka itu jadi nggak penting. Sementara kita yang pendatang, yang baru datang ke sana, buat kami tuh kalau minta makanan di daerah, kan mereka dengan bangga menyajikan makaroni skutel. Atau apapun lah yang kekinian gitu. Iya. Sementara buat kita, enggak, kita mau itu tadi Yang ibu makan di yang belakang. pakai Ibu makan sama sambal Iya, yang itu. sayur itu apa gitu. Oh ini enggak, ini biasa kok. Ini makanan Buat kampung, iya, punya makanan gitu. kampung gitu. Jadi rendah diri dengan budaya yang ada, padahal buat kita yang datang itu justru That's keren right. banget. Kami justru itu yang luar biasa. Yang makaroni skuter kami udah biasa kan. Jadi kita justru nyari yang luar biasa di budaya-budaya tradisi. Nah, mereka menganggap itu biasa karena nggak bisa disalahkan. This is a human being gitu ya. Karena udah biasa. Karena udah biasa buat mereka nggak luar biasa. Jadi harus kitanya harus ngasih tahu bahwa ini luar biasa. budaya bahwa ketika ada tamu harus menyajikan yang luar biasa, Luar bukan biasa. yang makanan biasa. Iya. Exactly. Dan selalu Keluar yang yang kita makanannya keluar makanan dikasih nih modern. di meja, udah pasti yang dari toko kelontong, Iya. chips, apa segala macam gitu. Iya. Karena buat mereka itu suatu untuk menghargai orang kota datang ke tempatnya mereka. I see. Begitu kita nggak mau, buat mereka aneh. Hah? Masa iya chef mau makan makanan kampung? Lah itu mereka yang pikir susah, itu. Bu. Iya. Justru mereka pikir itu terlalu sederhana ya. Jadi kayak kurang menghormati gitu. Terlalu sederhana, tapi buat kita justru enggak. Justru enggak. Justru itu luar biasa gitu. Wow. Iya, jadi ya akhirnya dari situ kita kepikiran kan, udah lihat ingredients lah, apa segala macam gitu. Nih kayaknya kita harus bikin buku nih. Gitu. Itu baru dilempar aja lah ke universe. Pokoknya kita harus bikin buku lah. Gitu karena buku Nusa Indonesia Gastronomi sendiri pun malah belum ada. Iya, kita masih punya Iya. PR. Dari Gitu, awal maksudnya buku restoran kita ya, gitu itu malah belum dari ada. awal Gitu. kita buka restoran itu kan udah banyak sekali resep yang chef keluarin ya. Iya. Jadi makanan Indonesia tapi dengan tampilan sangat fine dining gitu. Iya. Nah, kita tuh mau cita-cita bikin buku itu sampai sekarang malah kesusul risetnya. Jadi tapi bagus sih. Jadi risetnya jalan dulu ya. Jalan dulu. Jalan Iya. dulu. Tapi itu iya ya. Kalau di pasar itu kan setiap pasar pasti punya bukan flavor, gimana cara kekhasannya. Iya. Karena dari daerah itu kan berarti akan ada bumbu-bumbu ingredients yang mungkin di daerah lain nggak ada dan tidak ada ilmunya nggak dapat Iya. di mana-mana. Dan lucunya kita tuh pernah ke satu pasar, terus ada satu, kan dia tuh pedagangnya benar-benar ada satu orang misalnya jualan 5 macam sayur. Kalau ikan sendiri kan, nggak ayam sendiri. Nah, kalau sayur tuh misalnya 5, tapi kadang juga ada orang jualan cuma 1. Karena Nah, terus kita nemu, ya kita karena itu di kebunnya. Kalau di daerah kan gitu, Iya. mereka datang, kan harinya hari pasar. Jadi mereka datang ke jualan di pasar di hari tertentu. Nah, itu mereka bawa barang dari kebunnya. Nah, terus kita menemukan ya satu kayak bunga apa putih, kita belum pernah tahu ya ini apaan. Terus kita nanya, ini orang jualan mana? Oh, tadi lagi sholat atau lagi pergi. Terus kita tungguin nggak balik-balik ya. Kita nanya, ini apa Bu? Saya juga nggak tahu. Jadi tetangga sebelahnya nggak tahu. Nggak tahu. Ini dimasak apa? Ini apa? Mau beli juga nggak bisa. Orangnya lagi sholat, itu lucu banget sih. Begitu kita, ini gimana ya? Terus akhirnya nungguin sampai orang Orangnya nggak datang ya? nggak datang. Nggak datang. Nah, yang menarik adalah di pasar-pasar tradisional di daerah-daerah itu, Lucu banget. yang jualannya belum tentu tahu buat jadi apa. Ya. Biasanya kita, jadi dia jualan aja nih, ngambil dari hutan, pokoknya dicoba aja jualan. Dia cuma bilang ini biasa dimakan sama monyet, dimakan ini apa segala Masak macam. sayur atau dimasak sayur, Ya, tapi nggak tahu atau sayur. persis gimana. Kita mesti nunggu ibu-ibu yang datang yang beli. Dia yang tahu Dia cara tahu masaknya. caranya. Jadi kita bisa auto Lain lagi tuh iya, jadinya. kita auto interview. Jadi ibunya beli apa sih, Bu, ini biasanya dimasak apa? Oh, ini enak. Kalau digini gini, kasih ini Iya. gitu. Baru taunya gitu. Oke.
Jadi Itu aja Iya. berarti itu resep yang hilang dong. Iya. Yang udah dicatat di mana-mana iya, dong. Iya, begitu. Gitu, maksudnya kita nyari bahannya namanya nggak ada yang tahu ya, repot juga kita kalau masukin. Iya. Terus Bahan ini ditemukan di pasar ini jam segini gitu ya, kita nggak tahu ini apaan. Namanya apa ya, ya? lucu banget. Jadi emang kalau masuk ke pasar tradisional tuh seru banget. Karena tapi nggak bisa selintasan ya. Kita Iya. benar-benar harus kayak row to row gitu. Ini apa ya? Ini apa gitu. Kalau yang ya oke lah tomat lewat gitu ya, misalnya biasa segala macam. Tapi cabai aja Indonesia banyak banget macamnya. Dan lucunya, mereka punya hari pasar masih. Mm-mm. Yang pasar yang paling gede itu Budaya adalah itu masih ada. masih. Ada. Jadi yang paling gede itu hari Sabtu. Sabtu. Dan Kamis biasanya. Iya. Iya. Gitu. Dan itu sangat menarik karena kalau pasar Jawa semua udah ketaker lah. Jawa Barat sampai Bali lah gitu ya. Itu isinya udah ketahuan lah. Bali agak aneh dikit. Tapi kalau udah ke pasar Sumatera, pasar Kalimantan, pasar Sulawesi, itu udah beda-beda banget antara pasar. Wah. Jadi pasar di sini jual apa, di pasar di sini sana, bisa ya. beda ya. Pasar yang paling rame itu justru Gorontalo ya. Iya. Itu semua orang pakai toa. Semua pedagang pakai toa. Jadi semua orang teriak. Oh, seru banget. Seru banget, seru banget. Tunggu, ini pasar pagi, pasar subuh, pasar pagi, Pagi. Dan kita diajak ya waktu itu sama Kak Zahra, itu teman kami di Gorontalo, dan dia memang dia menggali makanan tradisional. Jadi kita waktu itu ke pasar bareng. Terus itu salah satu pasar yang menurut kita Epic. rame banget, epic banget, karena semua orang wah teriak, di sini teriak, di sana teriak gitu. Rame banget. Seru sekali. Kamu ada videonya atau fotonya nggak sih? Gue Ada, kebayang ada, gitu. ada. Dia masih dengan kios, terus dia dengan toa gitu. Iya. kan. Wah. Tapi pasar ikan paling bagus di Sangihe. Sangihe. Gila ya. Oh, Ntar lu nih satu. Ikan tunanya segede ragil. Bukan tuna. Kakak tua. Ada ikan kakak tua segede ragil. yang Kepalanya aja segede perut gua. Ya, gede sekali. Itu kan di tengah laut ya. Itu lagi zaman dimana Bu Susi bakar-bakar Bu Susi kapal. ya nggak boleh keluar kemana-mana tuh ikan. Gitu. Jadi di sana bagus banget. Wah, dia tumbuh dengan Melimpah sekali. makmurnya. Gila, itu pasarnya melimpah sekali ya. Jadi benar-benar ikannya, gila ini kita belum pernah ngeliat ikan dan seafood sekaya itu ya, sekaya Sangihe. Gila. Sampai merinding gue. Keren banget. Kalau di Gorontalo yang khasnya, yang menariknya karena mereka senang makan sayur, itu kayak di pasar Eropa. Jadi mereka ada satu campuran udah, ini sayur buat sayur sop, ini buat sayur apa, ini buat apa. Udah di paket-paket. Iya, belinya udah apa sih mereka bilangnya tuh yang potong-potongin lucu. satu cup, udah satu cup. Iya. Modern banget tuh. Itu termasuk modern. Iya, itu inovasi. Iya kan, itu konsep minimarket dong. Iya. Udah kayak gitu Jadi dong. orang nggak waste. Kayak misalnya Any food, kan iya. bawangnya misalnya cuma pakai dikit, daripada harus beli banyak, ya udah dipaket-paketin aja, ini udah tinggal masak. Dan Lucu itu sekali. ada industri tersendiri loh di luar yang orang cuma beli pakai. Iya, bener. Keren. Betul, keren banget. Lucu sekali. Wow. Dan seru ya, maksudnya macam-macam sayurnya, nggak cuman kalau di beberapa pasar kan cuma ada sayur sop, sayur asam, sayur lodeh. Oh, ini dia banyak. Jadi buat yang tumis, ada yang sop, ada 3 macam. Ini jadi ide loh, siapa yang mau bikin usaha ya? Karena di luar itu kan, apalagi waktu COVID, maksudnya teman-temanku yang di luar itu, mereka tuh beralih untuk beli services yang beli bahan makanannya tuh udah dipak-pak, yang dia tinggal cemplung lah istilahnya untuk 1 porsi, 2 porsi. Dan itu sekarang orang bilangnya, kulkasku tidak ada lagi waste. Iya. Karena gue makan sesuai dengan yang kubutuhkan untuk 1-2 orang, mau cuman sekeluarga berempat, tapi bener-bener ya itu bawang cuman 5 untuk 1 dish, nggak harus beli setengah kilo atau sekilo, jadi nggak waste gitu loh, nggak ini. Tapi lucu. Gitu loh, ibu-ibunya motongin sendiri. Jadi itu manual banget ya, tradisional banget. Tradisional. Tapi Wow. good idea. Bener-bener wow. Oke. Beralihlah perjalanan ini dari pengalaman itu, kemudian ini menjadi cikal bakal si Riset itu. riset itu. Awal terus untuk mendalami riset ini, kenapakah? Apakah ada dorongan misi tertentu kah? Bagi ceritanya dong. Sebenarnya sih lebih simpel sih, maksudnya kita ngobrol kan sebenarnya lagi zaman COVID.
Maksudnya kita kan research-nya itu dulu based on ada dana apa enggak. Gitu, maksudnya kita kan Kita pas lagi ke daerah apa enggak gitu. Iya. Dan kita kan benar-benar self-funded. Self-funded. Iya. Ya, Self-funded. jadi kalau lagi ya usaha lagi untung, ada untungnya dikit. Sponsor. Halo. Lagi ada. Halo. Butuh sponsor. Yes. Iya. Iya kan? Ini kode keras. Kode keras. Baru deh kita keliling. Nah, begitu COVID, nah dia akhirnya punya ide. Ya, sebetulnya waktu itu tuh kan semua restoran tutup lah ya. Iya. Kebetulan si Nusa Gastronomi ini yang kita dari tahun 2016 itu memang kita waktu awal kita tuh bertanya, ini tuh restoran kita nanti mau jadi apa? Mau jadi just another Indonesian restaurant atau apa gitu. Tapi kita ngerasa bahwa Nusa Gastronomi itu kita pengennya dia jadi center of excellence of Indonesian food. Jadi kalau orang mau cari tahu ke kita, mau nanya ke kita kayak gitu-gitu ya, kita riset. Jadi itu research based restoran. That was the idea. Tagline-nya sendiri adalah edible story of Indonesia. Kenapa edible story of Indonesia? Karena setiap makanan yang keluar, jadi servis kita nggak cuma menyajikan makanan, they are storyteller. Mereka cerita bahwa ini makanan dari daerah ini dimasaknya begini, ada apa highlightnya. Yang misalnya highlightnya adalah si kluwek, dia sebetulnya mengandung cyanida, tapi itu udah diproses secara tradisional gitu. Jadi ada story-nya memang. Tidak dibuat-buat seperti kalau menurut kita beberapa restoran fine dining di luar negeri yang dibuat-buat. Kalau ini beneran real, ini nggak dibuat-buat, memang ini budaya. Gue potong dulu dikit. Yang penting nggak lebih dari 5 pengetahuan. Tidak, lebih dari 5 pengetahuan itu udah pasti dibuat-buat dan bullshit. Maksudnya kadang-kadang kepanjangan ceritanya. Tapi kalau kita meng-highlight aja, tapi basically ya itu konsepnya adalah edible story of Indonesia. Karena you're not just eating, lu mengalami budaya lewat makanan, pengalaman budaya. Knowing Indonesia through its story, dengan lewat kuliner. Food, Jadi itu, nah, waktu pandemi kan semua restoran tutup lah ya. So aku bilang ya udahlah ya, emang harus tutup dulu gitu. Tapi ini gimana ya, risetnya kan harusnya bisa jalan. Riset kita tutup restoran berkali-kali. Jadi kayaknya udahlah ya, udah biasa gitu. Bukan hanya karena pandemi ya, udah tempatnya nggak oke, kita tutup restoran. Jadi tutup restoran di bisnis kita tuh ya udah biasa gitu. Nah, yang menarik dari pandemi ini adalah karena kita tahu bahwa restoran harus tutup, cuma aku bilang tapi sayang ya, risetnya kan harusnya jalan gitu. Terus cita-cita punya yayasan tuh sekitar mungkin udah 3 tahun. Waktu awal-awal 2016 kita buka restoran itu, kita udah ngerasa bahwa ini kan research base. Harusnya dia risetnya terpisah dari restoran. Jadi harusnya ada yayasan lah. Karena yayasan itu nanti lebih ke edukasi, ngasih entah buku atau pokoknya sekolah gitu-gitu. Nah itu harusnya ada di bawah bendera yayasan. Ya udah deh kita jadiin aja yayasannya. Terus pas lagi proses dilalah ya, namanya juga Semesta. Pas kita lagi ngurusin proses itu, teman kita di-share, teman kita cerita bahwa ini ada grand call. Jadi panggilan hibah, jadi ada request for proposal untuk hibah dari US Embassy di Jakarta. Di bawah program namanya Ambassador Fund for Cultural Preservation. Jadi memang preservasi budaya. Wah. Jadi memang mempreservasi. Nah, kita pikir, ini lucu ya, kalau kita menjawab kegelisahan kita yang selama bertahun-tahun ini bahwa kayaknya kita harus nyatet deh resep ke daerah-daerah karena memang banyak yang hilang atau akan hilang gitu ya. Karena ya ibu kita tidak punya budaya menulis resep gitu. Ya udah kita coba masukin si proposal itu gitu. Dilalah dari Indonesia kita yang terpilih. Terus congratulations. Wow. Terus dikirim ke Washington, kita juga terpilih gitu. Jadi benar-benar it was a blessing. Itu semua prosesnya lewat Zoom ya. Jadi benar-benar online. Gak ada karena during pandemi. Lagi heboh-hebohnya pandemi itu di akhir grand call-nya di akhir 2020. Announcement bahwa kita menangnya itu di 2021 April. Kalau ketahuan juga lagi meeting-meetingnya mungkin digerebek juga. Karena nggak boleh berkumpul. Kita kan meeting kecil ya, 4 orang. Kita meeting tim kita tuh 4 orang, 5 orang kita ngumpul matengin itu loh, matengin proposal, matengin konsep. Konsep itu nggak bisa di online. Iya dong. Karena kita debat seharian. Iya. Apakah kita apa yang mau diriset, batasannya apa?
menggunakan kata Nusantara apa Indonesia, menggunakan kayak gitu-gitu kita bahas ya, detail sekali. Jadi I'm so proud dengan hasil proposal kita. Aduh. Jadi kalau kita lihat lagi, kok kita bisa dulu nulis kayak gini ya? Karena oke, ternyata memang se-heavy itu diskusinya. Iya ya, antara Nusantara, Nusa, Indonesia itu. Iya. Oke, tell me why you kenapa terakhirnya memilih kata-kata itu? Apa yang menjadi keputusannya? Apa yang terrealisasi? Mungkin karena yang kita lihat itu adalah budaya sebelum Indonesia ada. Sebelum Indonesia merdeka kan. Dan budaya-budaya itu berbasis suku. Jadi yang menarik adalah ada beberapa suku yang cukup kuat ke seluruh Indonesia ya. Kayak masyarakat Bugis itu budayanya ada sampai ke Jawa, sampai kan di Singapura ada Bugis. Iya, betul. Ada Bugis. Betul. Jadi Bugis Street. Iya, karena mereka kuat sekali kemana-mana ya, dan mempengaruhi kuliner kemana-mana. Jadi Melayu juga. Nah, kayak misalnya contohnya rendang. Kita nggak bisa bilang rendang hanya milik Indonesia atau Malaysia karena itu budaya Melayu dan itu ada di Malaysia, ada di Indonesia. Yang menarik adalah ada masyarakat Melayu di Kalimantan Barat yang juga masak rendang. Jadi rendang bukan cuma milik masyarakat Sumatera Barat. Karena kalau kita bilang Sumatera Barat, maka konteksnya adalah Indonesia dengan garis administrasinya. Yang kita sedang bahas adalah Indonesia sebelum Indonesia yang adalah Nusantara. Makanya kita pikir oke, kita pakai kata Nusantara. Yang sensi jangan sensi di saat ini ya, komen aja baik di bawah ya. Kita yang heboh, yang ribet apa udah terlalu banyak, kita cari yang peaceful ya, yang damai dan makan enak ya. Komennya di bawah baik-baik aja ya. Delete. Ya karena kita juga banyak diskusinya adalah makanan nggak bisa dibatasi sama borders. Administrasi gitu. Karena ini masalahnya adalah culture. Culture itu kan lintas batas. Iya. Gitu. Dan kita melihatnya, sekalian aja kita ambil yang paling gede. Nusantara, Indonesia kalau paling gede ya zamannya Nusantara, zamannya Majapahit. Walaupun kita nggak sampai ke Thailand, kenapa? Karena ya kita apply-nya ke US Embassy Indonesia kan di Jakarta. Iya. Ya tentu batasan mereka udah clear bahwa batasan riset kamu itu di Indonesia. Gitu. Tidak bisa dipakai untuk beli tiket ke luar negeri misalnya atau apapun. Proposalnya salah. Maksudnya kita bilangnya kita Indonesianya Nusantara. Karena zamannya Majapahit. Majapahit sampai batasannya Mongolia gitu kan. Itu menunggu grand yang berikutnya. lain. Kode keras. Tapi ya itu, jadi asalnya itu. Akhirnya setelah kita dinyatakan dapet, kita sebenarnya 6 bulan pertama itu desk research, ya buku lah, dari buku. Tapi kita yakin bahwa ya itu, yang kita temukan adalah buku Indonesia, makanan Indonesia paling tua itu pasti zaman kolonial. Iya, karena memang si Belandi yang pada dulu. Karena sebetulnya menulis Latin itu kan dikenalkan oleh bangsa Eropa. Sementara sebelumnya Indonesia punya huruf sendiri dan masing-masing suku. Dan tidak semua, misalnya tidak semua punya huruf, tapi semua masing-masing punya bahasa sendiri. Sehingga diturunkannya lewat bahasa masing-masing. Nah ini yang kita coba gali lagi sebetulnya. Gitu. Makanya di buku ini nggak ada misalnya soto rawon yang memang umum ya. Ini memang resep-resep tradisional yang sudah tua yang kita coba gali lagi. Karena sebenarnya sih kalau dari yang kita dapat informasinya, ada beberapa yang di beberapa kerajaan itu memang tertulis di lontar. Cuman yang jadi challenge adalah kita tidak bisa bahasa lontarnya. Kita tidak lagi bisa membaca. Gitu. Jadi kayak misalnya yang sekarang yang udah dibikin Latin kan baru Serat Centini. Gitu. Padahal itu banyak banget yang lain-lainnya. Gitu. Di Serat Centini pun kan juga baru di bab tertentunya aja yang buat makanannya. Gitu. Dan kalau gua sih yakin sebenarnya di lontar-lontar yang lain itu pasti ada makanan. Cuman masalahnya bahasa kita itu kan di riset. Tulisan kita kan juga di riset. Kemarin kita dikasih sama yang Makassar ya, sama. Di Makassar itu ada museum khusus
Jadi ada museum budayanya mereka sih, tapi mereka tuh punya Kita museum dikasih buku, makanan juga. Iya, di buku kita dikasih buku translasi dari Lontar yang ada di sana. Nah, yang menarik adalah dari yang Serat Centini dan yang dari di Enrekang ini sebetulnya Cake ya, lebih tepatnya Cake keluarganya Mbak Raida Syukur. Kita dikasih buku itu bapaknya dulu mau translasi belum selesai, akhirnya diselesaikan oleh anak-anaknya gitu. Yang menarik dari serat-serat ini atau dokumentasi tradisional, mereka kan kayak dongeng. Jadi mereka tuh cerita tuh kayak dongeng. Jadi kita memahami budaya pada masa itu dengan cara mendengarkan dongeng. Iya. Sehingga nggak ada tuh konteks satu subbab makanan, satu subbab tarian. Enggak, itu semua pada saat pangeran ini berkunjung ke kerajaan ini, dia disajikan apa-apa gitu. Jadi nyelip. Jadi you have to read. Jadi kayak drama Korea sebenarnya. Iya, you have to read the whole story. Baru kita bisa nemuin bahwa dulu makanan ini ada ayam dimasak ini ada apa. Tapi itu dalam cerita panjang. Yang jadi berat. Jadi kita nggak bisa misalnya orang baca Lontar terus kita bisa lihat cari bab yang khusus makanan ya nggak gitu. Dan tergantung ketertarikannya, ketika dia baca Lontar ketarikannya apa nih. Kalau ketertarikannya lebih ke budayanya, pasti makanannya bisa jadi lupa. I see. Itu nah masalahnya yang ngerti makanan, yang seneng makanan belum tentu bisa baca Lontarnya. Iya betul. Iya bener. Dan ini juga banyak juga yang disimpan di Belanda, yang di Leiden. Di Belanda iya. Gitu. Nah kalau di sana mereka ada translatornya tuh. Cuman balik lagi dananya nggak boleh sampai keluar, jadi kita nggak nyari sampai ke sana. Iya, jadi dengan desk riset itu ya sebatas yang kita mampu ya. Maksudnya, tapi kita yakin bahwa ada nih resep-resep yang belum pernah dibukukan, terutama di Indonesia Timur. Sebetulnya itu juga kenapa kita nggak terlalu banyak di Jawa, karena kita merasa bahwa di Jawa itu udah banyak lah ya menulis. Walaupun ada 1-2 kita masukin yang kayak masakan serangga di Gunung Kidul, ya di Wonosari itu kita masukin. Tapi selebihnya tuh kita coba. Kita di proposal itu disebutkan juga bahwa kita akan fokus ke daerah-daerah yang memang masih kurang dilakukan riset, khususnya Indonesia Timur. Gitu. Jadi itu kita sebutkan sebagai argumen ya bahwa dengan keterbatasan waktu dan budget kita akan fokus di mana gitu. Seperti itu. Jadi ya udah habis desk riset baru kita ekspedisi yang kita sebut dengan ekspedisi Pusaka Rasa. Jadi kita nyuratin semua, kita menghubungi orang-orang masyarakat adat di tempat itu yang mungkin paling berat itu ya. Mencari narasumber. Gila itu berat banget. Karena aku sampai narik nafas panjang. Karena nggak semua orang, ternyata tidak semua orang dinas kebudayaan itu dekat dengan masyarakat adat. Tapi ada juga orang-orang dinas yang sebetulnya masyarakat adat. Nah itu oke banget. Karena mereka jadi dia part of that. Karena metode researchnya nggak bisa pakai metode gue yang tadi. Nggak ada standarnya. Tapi padahal itu yang paling baik kalau buat di daerah. Datang ke pasar. Kalau gua biasanya datang ke pasar, ngobrol sama yang jualan, sama ngobrol yang beli. Sementara kita sebelum kita ekspedisi nih, misalnya kita sekali hajar 2 provinsi ya, misalnya kayak Sulawesi Tengah sama Sulawesi Utara selama 14 hari. Selama 14 hari itu kan aku udah harus bikin itinerary ya. Bahwa hari ini kita turun di mana, lalu kita jalan ke desa apa, lalu di sana ada resep apa, lalu jalan lagi kemana, lalu gitu. Itu kan udah harus runut ya. Karena kan aku harus menentukan bahwa ini kita naik kapal kah, naik mobil kah, atau kita naik pesawat. Kayak gitu-gitu. Nah itu biaya banget. Terkait dan dan gue harus bikin biaya karena itu dimasukkan dalam proposal, itu berat banget. Dan itu dilakukan trip itu sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kita trip 12 sampai 15 hari, pulang bikin report, kita riset lagi untuk yang bulan berikutnya, jalan lagi report, riset. Bulan tuh kayak gitu. Setahun lebih gitu. 2 tahun lebih lah ya. Yang 2 tahunan lah. ekspedisinya hampir ya mungkin 18-19 bulan ya. Jadi capek banget. Capek banget. Tapi ya kalau looking back, wow, we did it gitu ya. You did it. Yeah, we did it ya. Okay, I have basic question. Ketika mengidentifikasi instansi terkait,
seberapa susahnya untuk megang satu orang itu untuk hey we're coming gitu itu? Oh ya, jadi kita memang nggak susah sih. Sebetulnya kita reaching out ke orang dinas cukup gampang. Gampang. Ya. Either di level kabupaten atau di provinsi gitu. Oke. Kadang-kadang provinsi, kadang-kadang kabupaten. Terus mereka menyambut hangat. Jadi selalu sambutan itu menyenangkan. Tetapi untuk riset ke dalamnya itu kita lewat jalur beda. Lewat jalur masyarakat adat. Jadi memang kadang dari dinas dia kasih tahu ada makanan ini, makanan ini, makanan ini. Kita catat nih. Oke, nanti kita coba cari yang siapa ada bisa. narasumbernya nggak? Bisa Ada kita narasumbernya nanya. atau enggak gitu. Tapi narasumber yang benar-benar itu kita lewat masyarakat adat. Dan yang How did you identify? Gimana mengidentifikasikan masyarakat adat itu dan siapa di masyarakat adat itu yang bisa dihubungin? Itu susah nggak? Kita tuh udah cukup lama kerjasama sama waktu selama kita di Nusa Gastronomi itu kita sahabatnya NGO. Jadi karena kayak misalnya WWF nih punya binaan. Misalnya punya binaan petani di daerah mana, mereka menghasilkan sayur apa atau misalnya kacang apa atau apapun, mereka butuh jual kan, sudah lemparlah ke kita. Mbak Mei mau nggak Nusa beli? Boleh gitu. Jadi kita tuh udah tektokan. Jadi kita telepon tuh teman-teman NGO. Jadi salah satu tagline di riset ini adalah yang kita sebutkan ke US Embassy adalah Collaborative Investigation of Indonesian Indigenous Recipes. Karena collab. We cannot do this alone. Jadi benar-benar kita tuh nyari ke semua temen yang lu punya teman nggak daerah ini ada. Jadi aku tuh kontak mungkin orang udah sampai orang ke-6, ke-7. Tapi kan ada riset ya bahwa kita actually connected by 4 atau 5 orang ya. Itu di seluruh dunia. Actually kita misalnya kita punya kontak 5 atau maksimal 5 orang ke Brad Pitt. Misalnya gitu. Bisa kayak gitu. Siapa yang punya connect juga. Dan itu real happen gitu di riset kita. Jadi kita nanya, oh bentar ya, aku ada nih orang di daerah sini. Oke, aku kasih WhatsApp-nya Mbak Mei. Oke, aku WhatsApp. Aku dari ini kita mau riset gini-gini. Oh iya, ada nggak ibu-ibu yang bisa masak gini? Aku coba tanya temanku ya, atau Mbak Mei bisa kontak ke sini. Kontak lagi. Dan itu yang menarik adalah itu selalu berhentinya di anak muda. Karena kita nggak mungkin kontak langsung ke ibu-ibu. Ibu-ibu di daerah itu nggak bisa bahasa Indonesia ya. Nggak bisa WhatsApp, nggak punya WhatsApp. Karena di daerah belum punya Starlink semua. Jadi kadang-kala kita WhatsApp nggak balas, kita SMS 3 hari kemudian baru balas. Karena signal juga susah. Mesti naik dulu pohon, baru mereka dapat signal. Iya betul. Gitu mau? Ya seru-serunya sih begitu. Untungnya waktu di proposal itu, proposal budget itu kita juga berat ya waktu kita ngedetail gitu. Untungnya di proposal budget itu kita pisah antara masakan, biaya untuk masak di tempat titik-titik riset itu dengan apa yang kita sebut dengan narasumber lokal. Nasi lokal champion ini yang jagoannya kami ya. Kita sekarang punya link di seluruh Indonesia. I know. Jadi kita bisa minta, tolong dong cariin misalnya buah ini gitu. Lagi panen nggak? Lagi, Mbak Min lagi panen nih, mau kirim nggak gitu. Karena mereka adalah anak-anak muda yang sangat tanggap teknologi, tapi mereka tinggal di daerah-daerah dan mereka tuh yang berjuang waktu itu. Jadi teman kami ikut keliling, gitu. Kadang-kadang videografer kami adalah si narasumber juga kan mereka lebih tahu juga. Di sini ada ini Mbak Mei, di sini ada ini. Kita pernah dapat salah satu videografer yang menang Eagle Awards ya. Jadi dokumentasi bagus sekali. Dan hasilnya dia waktu itu dia sampai kirim ke luar negeri sama Metro ya, karena memang bagus gitu. Dan karena mereka beberapa videografer itu anak-anak muda yang mereka sangat into budaya, jadi mereka tahu, mereka lebih kaya pengetahuan. It's like your local informant. Yes. Jadi mereka lah pahlawan-pahlawan kita sebetulnya. Karena mereka yang nyariin ibu anu sampai di tempat mereka yang translator. Tolong tanyain ibu ini bisa gini nggak gitu. Karena mereka pakai bahasa daerah. Gak bisa pakai ini ya. Ya. Interview kita pakai bahasa daerah. Dan ibu-ibunya jadi tambah diem kalau pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia nggak mau diem. Jawab. Terus kita bilang, waktu awal-awal ya, setelah kita fasih kita udah tahu bahwa
nanti kasih tahu ibu, jawabnya terserah mau pakai bahasa Indonesia gitu udah fasih. Tapi waktu di awal-awal kita tanya ibu, kan pertanyaannya semua asumsi kita di proposal ya. Ibu dulu belajar masak, resepnya dari siapa? Dulu ada catatannya nggak, resepnya nggak ada, berarti benar ya, nggak ada catatan. Ada nggak anak ibu yang mau nurunin? Nggak. Kayak gitu-gitu semua terjawab di interview. Itu ada pertanyaan basic yang kita kita pasti tanya. Walaupun kalau ibunya jago jawab ya, ibunya suka ngoceh, kita nanyanya jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana. Terus hubungan dengan alam. Ada nggak bahan yang udah nggak ada lagi? Oh udah nggak ada, ini udah hilang. Aduh. Jadi hubungan kuliner dan alam itu terjawab bahwa kuliner kita berubah karena alamnya rusak. Kayak gitu-gitu. Itu semua ada di buku kita tuh. Kita jabarkan semua. Ini temuan-temuan kita. Jadi supaya anak mudanya tahu bahwa ini penting ya. Urgensi apakah untuk masakan Indonesia original harus didokumentasikan kembali, which is related to apa yang sekarang kita sempat bahas ini, bahwa ada bahkan bahannya aja belum tentu ada lagi karena alamnya udah rusak gitu. Iya. Ya sebenarnya sih kalau masakan itu kan siklus ya. Mereka kan harus hidupnya dari ekosistem. Kalau masakannya nggak di preserve, otomatis yang produk yang dipakai buat masakannya ini pasti akan hilang. Nah itu tuh sebenarnya udah banyak banget sekarang. Karena banyak banget resep-resep yang nggak diterusin sama keluarganya. Dengan tidak diterusin, otomatis si petaninya atau siapapun yang biasa menjual bahan-bahan ini kan merasa tidak ada yang beli. Ya. Gitu. Karena mereka selalu bilangnya kalau petani adalah kalau ada yang mau beli, berapapun saya bisa bikinin. Gitu. Nah, ini yang paling sedih. Tapi itu kan kalau yang bisa diproduksi sama petani. Tapi sebenarnya makanan-makanan Indonesia itu kalau di daerah banyak yang foraging. Ya kita ke hutan. Gitu. Kalau misalnya mereka udah nggak masak-masakan itu, ya otomatis mereka tidak akan mengurusi pohon-pohon yang penghasil ingredients-nya itu. Ya, contoh yang paling masif sebenarnya rendang daunnya di Sumatera Barat. Bahwa pada awalnya mereka punya 110 daun. 120 daun. Yang waktu kita ke sana kita minta di masak ulang semuanya, sebanyak daun yang mereka punya, mereka cuma bisa dapat 55 daun. Itu 2 hari foraging. Itu yang rendang hijau itu ya? Dia crispy. Jadi benar-benar dari daun-daunan. Daun-daunan. Dari 55 jenis daun. Kadang-kala dia suka ditambahin belut gitu. Oke. Jadi sebetulnya gini, terutama kita yang tinggal di kota ya, kita lepas banget dari alam. Sementara mereka yang tinggal di desa atau di dekat hutan, itu mereka dekat sama alam. Terus mereka bisa baca. Jadi masyarakat adat, terutama masyarakat adat Indonesia tuh, mereka sangat dekat sama alam, sampai mereka bisa membaca alam. Mereka umumnya membaca alam. Ini alam lagi marah, ini alam. Jadi ada tanda-tanda, mereka bisa baca. Misalnya kayak di Raja Ampat itu, mereka bisa baca kalau ikannya kok tinggal sedikit, ikannya kecil. Lalu mereka 3 pihak ya, kepala adat, kepala agama, dan kepala administrasi duduk bareng. Lalu mereka memutuskan kita akan melakukan sasi. Sasi itu mereka menutup daerah tertentu. Jadi mereka tentukan dari pulau ini ke pulau ini sampai ke pulau ini nggak boleh nggak boleh pancing, nggak boleh apa, karena mereka membaca bahwa ini rusak. Jadi mereka di Indonesia kita punya budaya pada saat kita tahu alam rusak, kita berhenti mengeksploit lalu membiarkan ibu bumi sembuh. Oh, that's so beautiful. Ya. Dan itu kita nggak tahu ya apakah di luar negeri ada apa enggak, tapi kalau di Indonesia itu ada. Nah di kota kan kita nggak ada sense itu ya. Jadi kayak gini, misalnya ini kan tempat gua tomat, ini tempat kita nyari ikan. Terus nggak mungkin kita buang plastik, botol, karena ini tempat kita cari makan. Tapi kan orang cari makannya sekarang tidak lagi di sungai. Jadi anak-anak muda nggak ada feel bahwa kita harus jaga alam karena nggak harus cari makan di situ. Karena padahal kita akan krisis pangan at one point, karena alamnya, lingkungan berubah. Padahal Indonesia itu sumber pangan yang sangat kaya. Kalau kita nggak jaga alamnya, at one point kita mati kelaparan di lumbung padi. Lumbung padi yang sudah berubah menjadi gitu. Itu urgensinya. Wow. Itu urgensinya.
Kenapa kita perlu menjaga resep tradisional ini? Karena memang mereka resepnya dari alam. Kalau resepnya diambil dari alam, maka kita punya jadi reconnect sama alam. Apakah itu ada ya di kurikulum pendidikan kita? Belum. Belum. Tapi itu yang lagi kita usahakan. Iya. Supaya bisa mulai dari kita ngejarnya sih SD ya. Iya. Gitu, maksudnya itu yang lagi kita coba audiensi sama Kementerian Pendidikan apa segala macam. Gimana caranya gastronomi itu bisa dari SD. Karena ini yang kita adaptasi dari Jepang. Jepang itu mereka sangat bangga dengan makanannya. Mereka sangat mengerti tentang makanan ngepopnya mereka ya, kita bilang bukan yang detail, tapi yang makanan sehari-harinya. Karena dari kecil mereka udah diajarin. Gimana sih caranya ngelihat ikan bagus apa enggak? Simpel-simpelnya kayak gitu. Apa bedanya busuk sama fermentasi? Sekarang kita tanya anak-anak di kita yang SD SMP, berapa kali mereka pernah diajak ke pasar? Nggak usah yang SD, kan yang udah dewasa juga. Nah, karena nggak bisa. Iya. Karena harus dari SD. Iya. Harus ya? Sekarang berapa banyak anak-anak yang diajak sama ibu bapaknya ke pasar untuk tahu tentang itu? Iya. Diajarin. Gitu. Itu kan Diajarin. gua Nggak ada. sering nggak pernah ngeliat lah, boleh dibilang. Iya. Gitu. Paling mentok adalah mereka datang ke pasar yang bapak ibunya stay-nya di food court. Iya. Ya ini pasar yang udah bagus, yang udah ada food court atau tempat makan gitu. Iya. Iya. Jarang yang benar-benar dibawa untuk Iya. ke sana gitu ya. Iya. Maksudnya karena gue merasa gue dapat privilege itu dari nyokap gue gitu, yang kalau ke pasar pasti ngajak gue gitu. Dan Kayaknya anak paling kecil, ragil. gitu. Ya walaupun gue bawain Teng-tengan. ya gitu Tapi ya. bonusnya dari makanan kan? Iya. Sebenarnya itu awalnya gitu. Awalnya kenapa gue Bonus suka jajanan. ikut ke pasar ya, karena setiap habis pulang dari pasar pasti gue bawa oleh-oleh buat gue, apakah Bonus jajanan. makanan jajanan pasar lah, atau makan mie ayam lah, atau apa gitu. Aku juga gitu sih dulu. Gue yang dibawa ke pasar sama nyokap. Pulangnya bawa es itu, yang pink-pink ada kayak itu gue cinta banget. Nah makanya ini juga mesti dibikin campaign lagi supaya ibu-ibu yang punya anak yang baru umur-umurnya sampai umur 12 Bawa ke tahun pasar. harus dibawa ke pasar. Soalnya ribet kan bawa anak kecil. Pasti ibu-ibunya gini, udah tinggal aja gitu. Oke. So, bukunya sendiri ditulis berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Sebetulnya bukunya sambil jalan. Jadi untungnya kita kalau habis trip itu bikin report kan. Langsung. Untuk yang trip ini gitu. Jadi dari apa namanya, urutan daerahnya, nama desanya, narasumbernya, terus kita sama pemerintah siapa gitu-gitu semua kita tulis tuh. Resepnya dapat apa aja. Lalu highlight bahan yang kita dengar. Itu kita catat semua. Jadi pada saat kita mulai menulis buku itu jadi kayak Lebih mudah lah. ya lebih mudah lah, walaupun sebenarnya berat sih. Ya, Kita tuh pastinya sebetulnya lah, segitu banyak. Iya, sebetulnya Wah. risetnya itu 2 tahun. Wah. Terus kita no cost extension, jadi kita minta extend 6 bulan karena kita harus bikin expo dan itu pameran ya. Waktu tahun lalu itu kita bikin apa yang kemudian kita juga kecentilan, jadi bukan cuma pameran, kemudian kita rubah jadi festival. Jadi merayakan gastronomi Indonesia. Jadi ada pamerannya, tapi ada demo, ada kita datengin chef tradisional ke Jakarta. Terus mereka masak bareng, bikin ada dinernya gitu. Jadi it's a festival. Jadi it was 10 hari, 11 hari itu capek banget ya. Tapi jadi dari janji kita bikin pameran, expo judulnya, kemudian jadi festival gitu. Jadi Gue hadir tuh di salah satunya tuh. Karena sebagai orang Kalimantan ya langsung biarin kan. ada udang, Iya kan? udang galah. Itu maksudnya di Jakarta paling enggak untuk mencari makanan khas Kalimantan Iya. nggak mudah gitu. Iya. Adalah berapa ya? Iya, Paling prominent adalah si soto Banjar lah. Iya, Which is actually itu bagian dari lagi sih makanan sehari-hari Iya. ya. Itu kan makanan sehari-hari. Which is jadi begitu ada langsung Iya. cuti hari itu untuk benar-benar datang gitu kan. Iya, jadi itu tuh sebetulnya salah satu output yang tadinya hanya pameran, terus kita tiba-tiba apa kita lebarin aja ya bikin festival gitu. Jadi ada diskusi kayaknya lebih dari 15 diskusi ya waktu itu. Kita ajak ada teman WWF dari Yayasan Kahati, dari semua yang kolaboratif yang suka kita tanyain narasumbernya ke daerah. Itu tuh kita ajak. Jadi kita bikin panggung dengan tema masing-masing gitu. Di riset kita nemu lebih dari 30
Indonesian staple food bukan nasi. Bukan nasi putih saja, tapi ada nasi jagung Bikin macam. buku dong. Ya itu di buku itu. Ya, Di buku Pusaka Rasa itu Oh, ada. ada satu, kan kita ada 4 buku. Heeh. Yang buku keempat itu resep saja. Itu juga melalui perdebatan bahwa ini kita mau nyusunnya gimana nih, mau by region atau misalnya dari Aceh atau gimana. Terus setelah dipikir-pikir kita berasumsi nih, misalnya ada orang asing yang mau lihat buku Indonesia, masakan Indonesia yang si Pusaka Rasa ini, terus dia nggak ngerti sama sekali Indonesia, terus dia mau bacanya gimana ya? Seperti layaknya buku masakan. Iya. Kalau mau masak ayam, ya ada di bab ayam. Kalau sayur di bab sayur. Nah, cuma bedanya di Indonesia ada makanan pokok, staple food, sama ada makanan lengkap. Makanan lengkap itu seperti kalau kita ada bubur ledok. Bubur ledok tuh kayak bubur Manado. Jadi dalam satu makanan atau dalam satu piring itu udah Semua, lengkap. Ya. yes. Itu ada makanan Indonesia kategori itu. Iya. Kalau di luar negeri nggak ada. Jadi Kalau di akhirnya luar negeri adanya cuma smoothies kan? Mentok di smoothies. Aku suka bilangnya Indonesia itu Smoothies satu-satunya smoothies itu smoothies nggak ada ikan. Iya makanya nggak ada protein. Nggak ada protein. Karena dia vegan base-nya. Iya, tapi Indonesia ada makanan-makanan yang memang ya udah kamu makan itu aja, nggak pakai nasi, nggak pakai apa gitu. Ya itu udah cukup gitu. Karena kan iris udah whole in lengkap, itself. ya. Oh. Nah, staple food, makanan pokok itu kita nemu lebih dari 30. Yang bukan nasi putih. Wow. Ya, jadi kita kaya sekali. Ya, jadi kayak sagu, pisang. Tapi Oke. sagu dimacem-macemin, pisang, singkong dimacem-macemin, Sagu ubi. dimacem-macemin. Maksudnya Iya, ada yang dibikin dadar, ada yang dicampur sama daun sagu. Iya. Ini. Ada yang Makan sagu pakai lempeng, ikan. sagu, terus ada Makan yang pakai ikan dan sayur. Iya, Jadi macam-macam. ini staple food. Oh wow. Oh wow, my mind's blown. Maksudnya untuk suatu tren yang non gluten, Yeah. which is Kita non gluten. maksudnya Indonesia kan dari dulu Iya. udah itu gitu. Dan kalau kita preserve itu aja, my goodness, wow. Iya. Iya benar. Jadi Karena seru Indonesia banget. sebenarnya tidak mengenal gluten. Exactly. Maksudnya kita mau berbangga hati atau mau bersedih hati sebenarnya. Karena di negara yang tidak pemakan roti, atau Yes. bukan pemakan roti, negara yang tidak berpenghasil gandum, kita konsumsi gandumnya paling gede sedunia. No way. Iya, karena ada Semua. mie instan. Kita nengok ada mie instan, kita nengok ada kerupuk, kita nengok lagi ada roti. Apa yang nggak pakai tepung? Tepung. Terigu. Jadi ya gitu. Jadi bukunya akhirnya kita bikin 4. Tadinya awalnya juga sebetulnya kita cukup naif. Kita berpikir is a series by region. Tapi ya itu di tengah perjalanan kemudian kita menemukan bahwa ada papeda ada di mana-mana, nggak hanya di Papua, tapi kan di Ambon juga mereka makan Iya. papeda. Jadi mau masuk yang mana? Apakah by province? Apakah by sekarang gini kalau misalnya dia hanya Irian, Papua, berarti kan dia ada nanti di buku masakan ini ada lagi. Sementara kita risetnya waktu itu di Papua keluar papedanya Iya. misalnya gitu. Nah, atau tadi rendang ada juga di Kalimantan Barat. Yes. Karena kan ada masyarakat Melayu. Melayu ya. Gitu. Jadi akhirnya kita duduk kemudian kita bilang bahwa kita nggak jadi by region ya. It is still a series, tapi bukan by region. Jadi buku pertama itu cerita tentang budaya dan sejarah. Termasuk cerita tadi bahwa makanan Indonesia itu tergantung bioma, tergantung lingkungannya, kemudian apa saja yang menyebabkan makanan kita punah, lalu apa yang bisa kita lakukan, kayak gitu-gitunya ada di buku 1. Buku 2 tuh spesifik bahan doang. Jadi benar-benar semua bahan yang kita catat. Dan yang pernah ya, misalnya kayak dulu masyarakat Bangka Belitung masak lempah itu pakai dugong. Tapi sekarang udah enggak. Iya, ya. karena Tapi iya. dulu ya dimasak. Iya. Jadi artinya apapun yang kita temukan di catatan itu, sama kita riset kita masukin tuh bahan ini, bahan itu segala macam. Ini daun ini ketemu di sini, jamur ini ketemu di sini, kayak gitu-gitu. Kita merupakan masyarakat yang makan penyu juga nggak sih dulu? Iya, Iya kan? iya, Iya, aku inget. gitu. Dan sekarang masih tapi hanya yang farming. Nggak, kan jenis tertentu yang boleh. Dan itu dalam konteks Budaya, budaya, pesta budaya ya. Jadi bukan on a daily basis. Bener deh, bisa lihat. Terus buku 3 teknik masak. Jadi kita ternyata banyak sekali teknik masak. Akhirnya kita jadikan satu buku khusus yang membahas hanya teknik masak.
Jadi bakar batu ada 4, teknik masak bambu ada macam-macam, ada yang tidak dimasak, Wah. ada yang transfer panas, kayak gitu-gitu. Jadi Transfer panas. heat transfer, ya kita nemuin ada setidaknya 2 ya, Wah, menarik nih. yang heat transfer. Yang pertama yang roti sagu, sama satu lagi ada labu di Kaimana waktu itu kita mendengar cerita sih, tapi kita waktu itu nggak sempat ke Kaimana. Tapi proses masaknya adalah transfer panas. Jadi kalau yang roti sagu itu masyarakat sampai sekarang masih masak. Kalau di pasar-pasar ada roti sagu lempeng, bilangnya sagu lempeng itu kayak roti. Itu kan dijual di pasar diikat-ikat ya. Yeah. Itu masaknya itu pakai cetakan namanya forno. Forno itu dalam bahasa Italia sebetulnya oven. Fire. Nah, si forno itu kayak cetakan tanah liat, terus ada partisi-partisinya. Dalam, dia agak dalam. Ya. Ukuran si roti itu. Nah, proses masaknya adalah si forno itu dibakar dulu di atas bara. Ya, dimasukin bara tuh biasanya. Sampai panas banget. Terus dikeluarin dari api. Terus si sagu dan tepungnya itu dimasukin. Terus mendingin. Jadi nggak di atas bara, dia heat transfer. Wow. Itu lebih itu yang paling masif itu sih. Iya. Terus yang di Kaimana tuh sebetulnya juga udah agak jarang. Itu ada masak labu dengan rotan panjang 4 meter. Terus yang satu ujungnya ditancepin di labu, satunya lagi dibakar. Lalu dia slow cook, heat transfer. No way. Iya, jadi itu emang heat transfer. Jadinya si labunya akan jadi sempurna. Iya, begitu habis masuk ke dalam, dibuka mateng. Tapi itu heat transfer. Kalau yang labu gua percayanya sih lebih kayak Chinese method ya. Gitu, karena Chinese method ada yang begitu. Dengan begitu juga sari manisnya dari buah, tapi kan malah masaknya akan pelan, keluar, slow cook ya. Wow. Iya, jadi ada macam-macam masak bambu. Orang mikir semua makanan dimasakin bambu terus dibakar kan biasanya gitu ya. Ini enggak, kita menemukan ada merebus di dalam bambu. Jadi bambu besar, lalu air, lalu bambu kecil. Jadi Mary. Di mana nih? Di Toraja. di Toraja ya? Tondano. Oh. Di Tondano. Terus kita menemukan masak di luar bambu. Jadi si tepung bambu terus diselimutin tepung sagu, lalu dibakar, terus dia mateng kan, terus dikeluarin kayak gelang kan, terus dipotong-potong. Jadi kayak ring-ring gitu, tapi itu staple food. Wow. Iya, kalau itu maksudnya kita sendiri juga selalu habis pulang trip kita wow, karena setiap kali satu tempat dikasih tahu kita wow. Jadi kebayang nggak, so many wow. Aneh-aneh banget tuh. Aneh-aneh banget. Dan itu kalau nggak kita, thank you, I have to thank you, bahwa ada orang yang berupaya mendokumentasikan itu, karena gue kebayang gitu ya, pasangan milenial sekarang gitu ya, nggak akan tuh ngadain bambu terus bambu lagi, ya kompor, nggak, not even. Yang mau yang mana, GoFood gitu, atau GrabFood gitu, nggak bakal gitu ya. Iya, dulu kita nyari makanan, sekarang makanan datengin kita. Kan? Jadi, oh wow, Iya. Amazing. Tapi yang menarik adalah di daerah itu, semoga masih terus ya. Ada beberapa daerah yang memang memaksa anak perempuannya itu, terutama anak perempuan, mereka tetap harus bisa masak. Gitu, maksudnya, tapi nggak banyak, itu yang sedih. Gitu, nah. Mungkin harus maksain yang anak lakinya. Kalau di Papua itu Kadang-kadang masih itu, maksudnya kalau ngomongin feminisme apa segala macam yang begitunya, gue sebenarnya juga mau ngomongin apa istilahnya, kelaki-lakian. Kadang laki nggak boleh masuk kalau di daerah. Kadang-kadang suka nggak boleh, kecuali kalau di Bali, beberapa daerah yang memang kepala masaknya laki, itu baru bisa. Kalau di Bali itu, salah satu key finding di buku kami itu adalah kita menemukan apa yang disebut dengan traditional chef. Jadi si traditional chef ini adalah sosok-sosok yang kalau pesta budaya apapun ya, lahir, meninggal, kawinan, itu dia yang masak. Dan mereka tuh dibayar seikhlasnya. Dan sistemnya adalah mereka eksekutif chef. Jadi mereka yang akan nyampein, oke, kamu mau undang berapa? Misalnya 300 orang. Oke, kamu tolong siapin
Misalnya sapi berapa, terus ayam berapa, beras berapa kilo, kayak gitu-gitu. Mereka nentuin. Nanti pas hari H atau berapa hari sebelum hajatan, itu seluruh kampung ngumpul kan. Ya. Terus dia yang executive chef. Kamu yang 3 ini. ibu-ibu, 5 ibu-ibu motongin bawang. Ini, so basically dia executive chef. Nah, sosok ini nggak pernah di-highlight. Belum pernah Ada. di-acknowledge Oh, wow. secara ini. Dan mereka kalah sama catering. Cuma bedanya kalau orang lebih simple catering, karena sekarang juga sistem gotong royong masak bareng itu orang udah males. Iya. Jadi sementara mereka nggak punya kru. Kan mereka krunya adalah tetangga sendiri Iya. gitu ya, masyarakat. Jadi karena mereka nggak punya kru dan sekarang orang udah susah nyari orang yang mau bantuin masak tetangga, ya udah pesen aja catering. Cuma masalahnya di catering itu yang keluar kan kita tahu ya, capcay, mie goreng gitu. Sehingga makanan-makanan tradisional ini Nggak hilang. keluar lagi. Oh. Ya, tapi ada beberapa daerah misalnya di Bali ini yang memang itu masuk ke konteks adat. Jadi kalau pesta adat si bapak ini karena Manjagera tuh tukang masak, ya. Dan itu harus diturunkan. Jadi kalau bapaknya ini kalau bisa anaknya ada yang nurunin salah satu gitu. Nah itu jadi ada pemaksaan. Tapi di daerah lain yang tidak ada pemaksaan kayak Mak Panggong tuh di Belitung, Bangka Belitung itu sebutannya Mak Panggong. Jadi dan itu ada 7 yang kita temukan. Nah mereka ini terancam punah karena nggak ada yang nerusin, nggak ada yang nerusin. Jadi Sedih banget. dan terdesak catering. Ya karena pilihannya jadi lebih ringkas. Iya. Kembali ke situ ya. Jadi karena ini catering itu pilihan yang lebih ringkas daripada menggunakan cara tradisional atau chef juru masak tradisional, ya akhirnya mereka lari ke catering. Begitu. Ada juga yang cukup pintar. Mereka itu menjadikan diri mereka catering. Jadi memang di tempat beberapa kita masak itu si ibu yang jago masak tradisional ini ternyata kita lihat, pancinya gede-gede, piringnya banyak, gede-gede gitu. Terus kita nanya, ini ibunya suka catering ya? Iya, kalau acara di sini di daerah sini ibu yang masak. Jadi dia kayak dia sebetulnya rebranding menjadi catering, which is good. Karena jadi terawat, makanannya makanan tradisional. Paling tidak di situ karena terus dia ada anak buahnya ada yang lihat. Iya, dan itu kan ada anak buahnya kan. Dan itu kan karena jadi bisnis, kan making money, jadi ada yang mau nurunin, ada yang mau melanjutkan. Karena ada economic value-nya. Tapi kalau misalnya yang masih sangat tradisional, yang dibayar seikhlasnya, kadang-kadang dibayar pakai beras atau apa gitu, itu sulit yang nyari penerusnya. Economic value-nya nggak ada. Ya itu. Itu sih yang salah satu key finding yang kita tulis di buku 1 itu adalah kita menemukan adanya traditional chef yang sebetulnya mereka yang merawat resep. Resepnya. Wow. Tuh, buku keempat isinya apa berarti? Resep aja. Wow. Lebih resep aja kalau itu. Jadi karena kan semua dari finding itu ya resep yang di-share itu. Dan resep itu kita tulis nama ibu-ibunya yang bikin. Ya. Wow. Dan desa mana. Wow. Jadi karena kan ya kalau kita kan sangat menyadari bahwa resep ini dari setiap rumah ke rumah kan pasti akan beda. Iya. Gitu dan tahu sendiri di Indonesia kadang-kala kalau dibilang masakan rendang gini, di rumah lain beda, udah bisa jadi nggak begitu masaknya sebenarnya. Nanti jadi jadi pertengkaran, padahal harusnya nggak. Karena itu adalah kekayaannya, bahwa di setiap tempat itu memang beda-beda, dan itu adalah kekayaan rasanya. Kalau misalnya mau dipakai sebagai branding negara, baru disimplified kalau aku bilangnya gitu. Cari aja yang paling rata di semuanya, pakai bahannya apa sih gitu. Misalnya rendang semuanya udah pasti pakai bawang merah, bawang putih, apa segala macam, satuin. Ada pakemnya. Ya udah itu pakem yang simple aja gitu. Karena kita pernah juga posting makanan apa, terus ada yang jawab, ada yang nyaut ya di Instagram. Kalau di ibu saya nggak pakai kacang tanah atau apa. Jadi ya makanya kenapa kemudian juga waktu proses menulis resep ini kita yakin bahwa satu kita harus sebut nama ibunya. Atau siapapun sosoknya, kadang-kadang komunitas gitu. Terus kita sebut nama daerahnya. Kenapa itu menjadi penting? Karena satu itu clear, kita datang sendiri ke sana dan masak bareng dan
kita foto Ada, ya. gitu. Dan semua makanan di 500 resep itu nggak kita recreate di studio ya. Semua di Yang di lokasi itu yang kita ke foto ya itulah supaya yang baca buku itu tahu bahwa pada saat dia baca resep ini bentuknya jadinya kayak gini gitu. Jadi Yang menarik adalah kalau dia ngerasa dia dari daerah situ, kita ada makanan dari daerah lain di desa yang lain, dia bisa ngomong tuh, nggak ada makanan itu di tempat kita, itu salah tuh, pasti bukan dari kita. Lah kalau kita cuma ngeliatnya, mainnya lu kurang jauh nih. Iya betul. Ada yang protes. Ada yang protes Kita nggak tahu sebenarnya di orangnya tinggal di Padang, tapi kita menemukan si rendang daun itu kan. Rendang 120 Rendang daun tuh di Batu Sangkar ya, sulit air. Payakumbuh. Terus begitu waktu kita posting marah si orang ini. Saya dari lahir tinggal di Padang, nggak pernah dengar ada ini, nggak usah ngada-ngada. Oke, kan kita sama ibunya ya. Berarti dia cuma di Kota Padang ya berarti. Nggak nyampe ke daerah-daerahnya. Dia juga bingung, oh ya udah gitu. Terus jadi karena kan yang di Sumatera Barat pun yang kita masukkan di buku resep itu yaitu si rendang. Terus ada sambal tulang yang juga udah hampir punah ya, kayak sambal si rendang daun. Sambal tulang. Iya. What is that? Dari tulang muda ya, dari tua. iya. Jadi di daerah, aduh aku lupa nama daerahnya, tapi pada dasarnya ada sambal tulang. Nah sambal tulang ini menarik karena si tulang itu dijual di pasar, tapi yang ngerjain itu udah tinggal 1 atau 2 rumah tangga. Jadi dia tuh ngambil tulang dari dengkul dari paha atau dengkul. Dari leftover, maksudnya dari potongan sapi kerbau atau sapi yang terus dicacah. Jadi dia kayak dipahat. Mereka bilangnya dipahat. Nah, yang mahatnya itu tinggal 1-2 keluarga. Nah, yang mahat itu nggak masak. Jadi kita yang mahatnya beda, yang masaknya beda. Nah, kita pernah ke tempat yang mahat dan juga kita ke tempat yang ibu masak yang bikin sambalnya. Jadi dia sangat baunya sumsum banget ya. Iya, karena dia sebagai umami agent-nya. Dan itu sambal. Dan itu jadi difermented. Hijau atau merah, tapi dia tentu ada kayak jadi ada teksturnya. Ada teksturnya. Iya, ada tekstur. Bukan sumsum. Tekstur si tulangnya. Tulang mudanya. Gitu. Jadi crispy. Gitu maksudnya kalau yang doyan sambal dan doyan kalau aku bilangnya itu tangy ya. Rasanya itu tangy karena spesifik. Jadi kayak kalau misalnya pada seneng gazebo yang dikeringin. Dry age beef, kalau pada suka pasti suka sambal tulang. Karena profile taste-nya mirip. Gitu kan, sama-sama si tulangnya tuh difermented dulu sekitar semingguan, terus baru dipahat sama dia. Jadi ada rasa funky ya kalau orang-orang sekarang bilangnya kalau dari si dry age itu. Rasanya mirip. Gitu. Jadi kalau yang suka pasti akan suka sekali, yang enggak sekali gitu. Tapi ya itu dia terancam punah karena si pengrajin tulangnya udah jarang banget. Sudah nggak banyak yang, itu juga yang kita kunjungin orangnya udah tua banget. Terus scene-nya kayak scene pembunuhan ya. Iya. Karena tulang di mana-mana, terus dark, gitu, tulang, ada kapak, ada kayak massacre. Bisa jadi ini Netflix berikutnya. Nah, yang masak sambal di rumah lain, dan itu juga nggak banyak yang tahu. Wow. Ya. Sama kayak si rendang daun ini ya, yang kita tahu memang cuma di daerah itu. Yang masak waktu itu ibunya mungkin cuma 3 ya. Terus kita tanya kan, bagian dari interview, ada nggak anak-anak yang mau melanjutkan? Enggak, karena itu effort banget. Harus keliling desa dan hutannya udah jauh. Jadi mereka tuh lebih capek lagi, jauh lagi gitu keliling untuk mendapatkan 55 daun. Itu pun 2 hari. Hanya dapat 55. Tapi yang menakjubkan adalah si ibunya hafal nama dan fungsi. Jadi kita ada recordingnya, ini daun ini untuk kencing manis. Terus ini daun ini untuk melancarkan haid. Ini daun ini. Ya, terus lebih hebatnya lagi, ada daun yang kita naikin, dia bilang, oh ini udah tadi. Mana ya? It looks the same kan? Yeah. Buat kita yang orang kota kan? Ya paling ada beda-beda. Gitu. Ada yang panjang, ada yang lebar, tapi dari tadi juga panjang, ada yang panjang, ada yang lebar, tapi kayak sama gitu. Iya. Dia bilang, enggak ini tadi udah yang itu. Oh, jadi dia apal. Knowledge itu hilang sudah. Karena anak generasi mudanya udah nggak ada yang. Jadi kalau ibu-ibu ini sudah tidak ada, ya nggak ada lagi yang tahu daun apa untuk apa fungsinya. Jadi food as medicine
itu juga Jangan. sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Sebelum di dunia Masehi. di dunia baru trendy. Kita selalu bilang kalau ngobrol-ngobrol gini ya, bahwa terutama kalau ke sekolah yang anak muda gitu, kita selalu bilang bahwa apa namanya, kalian menganggap ini kuno ya, tapi for your information bahwa semua tren dunia, farm to table, free range, Itu kita udah dari less dulu. waste, Bioorganik, ya. bioorganik, terus yang tadi apa namanya, food as medicine. Semua tren dunia tentang makanan itu kita sudah jalani, nenek moyang kita sudah Kayak ada jalanin. buku obat Madura. Ya, yang gue sharing itu lucu sekali. Iya kan? Itu iya loh, gitu. So iya. Dahsyat dah. Dahsyat. Food as medicine. Ya, Dari dulu nenek-nenek kita sudah melakukan itu. yang kita di Jeli selalu bilang adalah sudah waktunya makanan Indonesia itu nggak hidden gem lagi. Iya. Sudah waktunya ini harus diangkat ke panggung yang lebih Ya, global gitu. Ya, it's about time. Iya, Nggak lebih dari 5 tahun dari sekarang deh. iya. Gitu. Nah kan ya kalau akhirnya yang ekspor orang-orang dari luar sana kan juga sayang. Iya, Gitu, jangan sampai segitu dulu baru nyolot gitu. Iya ya. Karena sekarang sudah It's coming banyak. soon. Iya. Karena banyak banget yang sekarang udah ngambilin Jamu, idenya jamu. Jadi makanan bikin Indonesia. herbal drink, we know it's jamu base ya, kita gini. Tapi kan mereka bikinnya jadi kekinian, di kaleng dan sebagainya. Tapi orang luar negeri dan happening di negaranya gitu. Iya. Tapi dia bilang dia belajarnya di Indonesia. Exactly, Ya, exactly. itulah. Iya. Ya. Jadi saya selalu mengencourage kalau di sekolah-sekolah anak muda, oke, kalau kalian misalnya cita-cita mau jadi content creator, kan content creator sekarang lagi happening ya. The in Iya. job. Ya, terus jadi please gunakan konten budaya. Jadi karena apa namanya, di tempat lain mungkin tidak ada. Jadi you can be unique gitu. Jadi pakailah ini konten budaya. Wow. Wow. Yang pertama gue tertarik banget, appreciate banget deh untuk apa, pusaka Rasa Nusantara. Oke, pertanyaannya kan biasanya kalau kita bicara resep nih, itu lagi lebih tahu kita lebih juga. Kadang-kadang kalau berbicara keluarga itu kadang-kadang dikit rahasia keluarga. Pernah nemuin nggak ada kesulitan nggak pada saat masuk ke masyarakat? Ini resep keluarga gue nggak bisa gue share nih, gitu-gitu. Pernah nggak nemuin itu? Kalau dari research kita keliling-keliling Indonesia, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Ya, malah nggak ada lah. Karena mereka sangat bangga untuk bisa sharing resepnya. Gitu. Yang agak sombong dan nggak bolehin itu biasanya orang kota. Iya, karena nggak tahu apa ketakutannya ya kalau menurut saya. Karena gimana pun juga resep keluarga itu pasti berbeda-beda. Gitu. Dan kalau misalnya mereka bilang ini resep saya pun bisa ditanya lebih detail sebenarnya. Yang masak siapa? Mbaknya, ibunya, apa kakaknya? Pasti beda juga Beda rasanya. tangan, kan? Karena mereka belum sampai di satu titik di mana mereka menstandarisasi si resepnya bahwa harus pakai gramase, harus detail. Itunya juga belum sebenarnya. Gitu. Jadi ya sayang aja kalau mereka malah tidak mau sharing resepnya, akhirnya akan hilang dengan siapa yang terakhir yang mau masak. Jadi kehidupan ada tuh ternyata enggak ya kan? Justru sebaliknya, Iya. mereka sedih karena selama ini kalau masak makanan tradisional anak-anaknya nggak mau makan. Lalu nih ada orang-orang aneh dari Jakarta. Mau beginian gitu. Terus datang justru kita yang wow keren gitu. Jadi mereka waktu interview itu banyak sekali mereka nangis. Itu juga kadang ikut nangis. Waktu datang kadang-kala mereka suka antipati, nih siapa sih orang luar? Begitu pulang kita dipeluk-peluk. Iya, jadi waktu interview itu selalu kan pertanyaannya kadang-kadang yang menggugah ya, kayak misalnya ibu ada nggak anaknya yang mau belajar melanjutkan? Oh enggak gitu. Nah ibu gimana? Kira-kira apa yang mau disampaikan misalnya ke generasi muda? Itu selalu pertanyaan-pertanyaan di ini ya. Nanti mereka sampaikan segala macam. Jadi banyak yang nangis karena mereka ngerasa bahwa ini kan mereka bilang sendiri ini resep yang dulu nenek kami masak. Kalau misalnya hilang, nanti cucu kita nggak pernah ngerasain lagi gitu. Itu keucap hampir di setiap interview ya. Jadi mereka justru appreciate banget kalau ada
orang yang mau apresiasi resepnya makanan mereka gitu. Kadang-kadang mereka kita suruh suruh tambah kan nggak semua kita preferensi ini ya. Jadi kadang-kadang kita makannya dikit, tambah gitu. Karena kan rasa itu kan beda ya. Kita punya memori rasa yang berbeda-beda gitu. Jadi ada rasa-rasa yang mungkin ngagetin juga buat kita gitu. Tapi mereka harus nambah gitu karena mereka kalau lihat kita makannya banyak seneng ya. Ya, that's part of Iya. budaya kita juga ya. Kalau makan lahap itu sesuatu Iya. banget kan. Dan itu apresiasi buat yang masak. Iya. Iya gitu. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali. Oke. Next question boleh ya? Next question. Boleh. Oke, yang kedua kan lagi sama kan udah keliling berapa daerah. Ada nggak menemukan kategori baru misalnya nih? Oh di wilayah timur nih apa namanya ingredients atau apa bumbunya yang bisa dikatakan garis merahnya, misalnya apa sih? Aku nggak ngerti gitu ya. Misalnya daerah timur ternyata yang dominan tuh apa sih? Sagu misalnya. Kita udah jalan zaman SD kan dulu sagu, kita nggak tahu lagi yang lain gitu. Misalnya barat apa? Ada nggak nemuin kategori apa sih bisa ditarik garis merahnya lah? Kalau saya lihat dari sisi chefnya sih banyak. Maksudnya banyak yang harus detailin lagi semuanya. Karena sebenarnya ada pakem-pakem tertentu yang bisa disatuin. Misalnya kayak bumbu Sumatera gitu ya. Mungkin garis besarnya ada bisa disatuin, tapi nggak bisa disamain sama bumbunya Jawa. Misalnya gini lah, yang jadi agak antara salah kaprah atau ini juga menjadi penyederhanaan yang menarik adalah tentang penggunaan sekarang bumbu di Indonesia tuh dipukul rata. Bumbu putih, merah, kuning, gitu. Itu yang dipukul rata. Ini sebenarnya nggak salah juga, tapi ini bagus dipakai untuk di Jawa. Gitu. Itu tidak menggambarkan Indonesia. Iya, karena di Jawa bumbunya ya itu aja. Tapi begitu udah masuk ke bumbu kuning mau dipakai di Padang, pasti ditolak sama orang Padang. Gitu, karena standarnya nggak begitu gitu. Nah, ini yang harus di research lagi agak lebih dalam, yang harus dibikin satu matrix. Kalau Padang bumbu kuningnya apa sih ini. Kalau Jawa apa sih ini. Bedanya apa, persamaannya apa gitu. Karena memang harus begitu. Karena nggak begitu adalah menjadi sebuah penyederhanaan masakan yang akhirnya akan menjadi salah kaprah. Menghilangkan yang lain. Iya. Kan kita nggak boleh ngilangin ya. Kalau menyederhanakan mungkin boleh, tapi tidak menghilangkan. Nah, di riset ini kita coba tadi mengkategorikan. Kalau dari melihat secara dari atas ya, itu ada beberapa yang kita kemudian di buku 1 itu membagi makanan Indonesia. Yang pertama berdasarkan garis Wallacea. Jadi benar-benar itu tanaman di barat dan tanaman di timur itu berbeda. Jadi di barat kita nggak makan penyu karena di sana memang lebih banyak makan penyu gitu. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi Indonesia bagian barat karena benar-benar masyarakat tradisional kita kan makan apapun yang di lingkungan sekitarnya. Sehingga makanan di Indonesia Timur dan Barat itu berbeda. Itu yang membedakan yang nomor 1. Yang kedua adalah bioma. Jadi masakan di Jakarta itu masakan rawa. Jadi masakan di Jakarta tuh ada makanan eceng gondok dan itu bukan karena miskin. Karena memang kita hidup di rawa. Ada rawa belong, ada rawa, ada pulau Gadung, pulau dan rawa. Jadi kita memang hidup rawa. Di rawa. Jadi nggak aneh kalau banjir gitu kan. Memang kalau musim hujan dia naik gitu. Nah sementara di NTT itu di Sumbawa itu kan padang, savana biomanya. Jadi wajar makan daging kuda, minum susu kuda. Kita ada di poteng itu makanan kayak ketan gitu pakai susu kerbau yang kita temukan di resep itu ya. Itu biasa makanan pakai kuda. Di Sulawesi juga ada makanan pakai kuda karena memang lingkungannya memungkinkan. Nah kita menemukan aku tulis kalau nggak salah 6 atau 7. Jadi di lahan gambut makanannya beda, di rawa beda, di mangrove beda. Nah ada contoh-contohnya kita sebutin satu-satu. Di buku 1 tuh aku sebutin satu-satu. Jadi biar orang kebayang bahwa kita sedemikian dekat sama alam, sehingga alam itu menjadi penting. Ketiga, pertama tadi garis Wallacea, bioma. Yang ketiga adalah posisi geografis. Posisi geografis itu aku bagi 2 lagi. Berdasarkan satu jalur perdagangan rempah, Jadi kayak orang nggak dagang rempah ke Papua, nggak ada tuh.
pedagang rempah ke Papua. Jadi sampai ke Papua. atau mereka mungkin karena tebel sekali mangrove-nya, jadi kayak nggak ada kehidupannya di dalam sehingga nggak kelihatan. Lalu ada cerita-cerita kanibal dan sebagainya sehingga mereka kayaknya menghindar gitu. Kecuali misionari yang memang mengajarkan agama, tapi pedagang rempahnya nggak sampai ke sana walaupun heavy banget di daerah Indonesia Timur yang Ambon dan Maluku. Tapi akibatnya nggak ada knowledge transfer. Sementara apa yang kita lihat di Sumatera jauh sebelum bangsa Eropa datang, ada masyarakat, ada Timur Tengah, India, Gujarat dan sebagainya, dan Tionghoa, orang Chinese juga berdagang rempah waktu itu. Itu terjadi peleburan. Jadi kita bisa lihat banget bahwa di Sumatera itu kaya sekali dengan spices dan makanan. Sementara di Papua itu simple banget, benar-benar makanan hutan. Kita nggak jaji apapun ya, it's just simply as it is gitu. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang kurang. Memang itu yang sedang terjadi. Jadi posisi geografis terhadap jalur rempah, karena yang ketemunya Sumatera dulu, itu menjadi Sumatera itu konteksnya Aceh dan segala macam itu jauh lebih kompleks kalau masak. Dibandingkan misalnya di Indonesia Timur, yang bahkan di Ambon pun ya cacah dan sebagainya gitu. Yang juga konteksnya geografis adalah pesisir versus pedalaman. Pesisir itu selalu ada pasti ada interaksi budaya sama budaya lain. Jadi di Kalimantan, di Sulawesi, semua kota-kota di pesisir yang daerah-daerah pesisir itu ada Bugis, ada Melayu, ada Chinese. Makanan Chinese-nya itu pasti ada, seafood-seafoodnya itu di pesisir. Begitu kita masuk ke pedalaman, apa yang mereka masak itu entah di Kalimantan segala macam itu semua based on nature. Jadi pengaruh budaya luar itu nggak masuk ke pedalaman, tetapi di area pesisir itu sangat berubah. Jadi banyak makanan campuran-campuran, ini ada Tionghoanya, ada Indianya, terus masuk ke dalam satu resep gitu. Gitu. Itu yang temuan-temuan kita. Ya, itu itu luar biasa. Key finding yang itu ada di buku 1. Makanya itu nggak bisa dijadiin satu buku ya. Karena si temuan itu harus berdiri sendiri buat orang yang memang seneng baca budaya dan cerita ini. Sementara kalau yang mau baca resep ya udah lu buka resep nomor 4 aja. Makanya kenapa kita bikin 4 gitu. Kalau nggak kompleks banget ya. Untuk cerita dalam satu buku, dan kita nggak mau bikin buku tebal gini yang 1000 yang tebal banget di bawah, nggak mau. Kita maunya orang bisa pisah-pisah gitu. Bisa lebih ringan lah di itu aja. Lanjutan sebelum saya balikin panggungnya ke Winnie. Terakhir. Ini kan Pusaka Rasa Nusantara ini kan dokumentasi, ini saya selalu penasaran dengan hal-hal lain yang berbau tradisional kan. Kadang-kadang mendokumentasi kan berhenti di dokumentasi aja kan. Jadi seolah-olah kayak museum, udah berhenti lah. Mungkin orang tahu, orang ngelihat gitu. Tapi kan nggak ada negara lain. Ada nggak gerakan, saya istilahnya ngepop lah ya, bagaimana mempopulerkan nih yang terdokumentasi ini untuk jadi ya seolah-olah kayak sehari-hari, kayak tadi bilang kan, jadi makanan sehari-hari yang orang nggak perlu lagi nyari dalam, mereka udah tahu. Contohnya kayak soto tadi kan nggak usah dibahas lah, karena udah banyak gitu. Ada nggak upaya-upaya tanda kutip ngepop itu selain upaya mendokumentasikannya gitu dari menarik pertanyaannya. Oke. Menarik pertanyaan. Arah kesananya sih ada, cuman memang masih dalam proses ini bagusnya diapain, gitu. Cara paling simpel sebenarnya kalau saya ngelihatnya adalah gimana caranya ini recook, bahwa selain si ibu-ibunya masak, yang video-videonya nanti kita juga akan upload, tapi gimana caranya masak untuk orang yang bukan dari daerah sana, gitu. Itu yang ada di pikiran sekarang sih untuk bikin dalam satu dokumentasi atau dalam satu platform YouTube untuk bisa ngajarin itu yang paling simpel gitu. Walaupun nanti buat kedepannya sih kita berharap ini bisa masuk di satu kayak di sekolah masak itu kan diajarin masakan-masakan kebanyakan masih masakan Western. Cita-cita gedenya adalah gimana caranya sekolah masak di Indonesia punya minimal 50% masakan Indonesia diajarin. Karena semua sekolah masak di Indonesia sekarang keluar tuh lulus jadinya chef luar. Gitu, nggak ada yang jadi chef Indonesia. Gitu, kecuali emang udah preference sendiri, mereka belajar sendiri. Nah, ini gimana caranya supaya mereka paling nggak 50%-nya tahu lah masakan-masakan ini selain masakan yang Indonesia pop lah kalau kita bilangnya. Yang masakan sehari-hari. Supaya menjadi lebih kaya lagi, gitu.
Nah, itu yang lagi kita kejar ke sana sih. Gitu. Oh, Gitu. tambahan ekstra pertanyaan Jail nih. Nah, Kenapa sih kok larinya ke Amerika untuk mengekspor punya kita? Ini kan materi kita nih semua nih. kebetulan sih. Kebetulan. Kebetulan memang. Kebetulan ada Kode keras Iya. terhadap Kode keras. pemerintah. Nah, biar aku yang bilang. Kode keras terhadap pemerintah Indonesia. Tolong. Jadi karena kebetulan ada grant itu Iya. dibuka, jadi sekalian. Tapi kita merasa bahwa ini kan nggak apa yang kita lakukan memang orang banyak yang bilang masif, tapi kita merasa masih banyak sekali sebetulnya yang bisa digali. Dan kita justru mengencourage masyarakat yang tinggal di daerah-daerah justru yang melakukan gerakan itu dengan membuat dokumentasi gitu ya. Yang kita juga selalu sarankan ke anak-anak daerah yang ketemu sama kita, udah bikin Instagram lah, TikTok tentang makanan lo. Karena dengan begitu lo akan jadi Superman. Kalau mereka cuman ngebahasnya tentang topoki lagi, apa segala macam, semua orang ngebahasnya itu. Gitu. Tapi kalau di daerah mereka membahas tentang makanan-makanan ke daerahannya mereka malah jadi sering dilihat. Kok malah ada karena beberapa waktu lalu perhatiin bahwa di food court di mall-mall kita ini ya 80% itu makanan asing. Aku malah mau ayo gimana supaya ada peraturan atau ketentuan di mana food court itu 80%-nya makanan Konten Indonesia lokal ya. lah Bukannya anti terhadap yang baru atau hal-hal yang dari luar. Nggak apa-apa, asal yang punya kita sendiri gak dilupain gitu loh. Iya. Itu gitu loh. Karena kayak ya basic kayak apa yang aku alamin dengan anakku sendiri ketika aku mau menjelaskan kue putu, tahu gecrot gitu ya. Tahu telur gitu ya, itu kemana gitu, bawa ke mall, gue nggak nemuin di mall gitu loh. Itu. Itu sih rencananya udah ada ke sana juga, karena selain kita ngurusin juga yayasan si Pusaka Rasa Nusantara ini, kebetulan gua juga diminta buat ngurusin Komite Kuliner Indonesia. Jadi kita lagi mau nyoba ke kementerian untuk bikin regulasi yang bisa menguatkan untuk makanan Indonesia. Satu adalah kita minta buat kita lagi coba untuk kerjasama sama Kementerian Pendidikan untuk bikin modul yang buat anak-anak SD itu SD, SMP, SMA supaya bisa berkelanjutan. Kedua adalah ini kayaknya di Kementerian Pariwisata yang mudah-mudahan bisa cepat. Kita minta buat bikin regulasi untuk restoran Indonesia atau restoran apapun di Indonesia harus pakai kandungan bahan lokalnya sebisa mungkin 70 atau 80% supaya efeknya langsung ke penyedianya nih, petaninya lah atau apapun lah, pokoknya paling nggak jadi bergerak lagi dari segi agro dan agri bisnisnya, supaya kita juga bisa jadi lebih kaya lagi dan lebih kuat lagi di pertaniannya, karena mimpi besarnya adalah banyak restoran Indonesia di luar negeri, tapi kalau bahan-bahannya juga nggak kuat, itu nggak akan jalan juga. Walaupun kita sekarang bisa restoran di Indonesia di luar negeri sana mesti nempel sama produk dari yang lain deh gitu, dari Thailand, dari Filipina, dari Vietnam. Ya kalau itu dijalanin oleh chef yang profesional, dia bisa menjadikan itu sebagai kekuatan juga. Tapi kalau misalnya yang ibu-ibu yang asli, pasti maunya kan bahan-bahan asli dari Indonesia. Itu yang lagi kita juga kembangin supaya pada next-nya produk-produk pertanian ini juga bisa diekspor. Itu agak jauh tuh mimpinya. Itu G2G soalnya. Dan mimpinya masih agak kejauhan. Akhirnya kita coba rendahin sedikit, sebisa mungkin kita juga bisa memproduksi bumbu-bumbu asli Indonesia yang bisa diekspor. Gitu. Tapi bumbu-bumbunya bukan bumbu-bumbu jadi. Gitu, misalnya bawang merahnya Indonesia udah digiling, frozen, bisa dikirim keluar. Karena gimana pun juga semua tukang masak pasti maunya bikin resepnya mereka sendiri. Gitu, tapi kalau itunya semua udah ada, itu jauh lebih gampang. Nah, jadi kita akan nyoba untuk nguatin itu supaya masakan Indonesia bisa jadi lebih dahsyat. Gitu. Yang paling kita juga paksa bukan paksa lah ya, kita menyarankan ke Kementerian Pariwisata untuk hotel yang bintang tertentu harus punya restoran Indonesia. Gitu. Maksudnya kita adaptasi dari Thailand aja. Thailand semua hotel bintang 4-nya ke atas udah pasti ada restoran Thailandnya.
Gitu, mandatory itu. Iya, maksudnya satu, ini bukan uangnya pemerintah kan. Mereka tinggal bikin regulasi, paksa aja. Gitu. Kalau nggak dipaksa, nggak akan bisa. Sama aja kayak otomotif. Iya. Mereka sekarang bisa dipaksa 30%, 40% kandungannya kalau lokal. Iya. Kenapa makanan malah nggak bisa? Iya. Itu sih yang lagi kita coba paksa ke sana. Paksa lagi. Nyaranin lagi ke sana. Yes. Semangat. Semangat. I agree with you. Gemes gue. Ada satu nih yang teringat Gus. Jadi dalam membuat buku itu ada ini nggak sih target sampai berapa? Maksudnya berapa banyak Resep atau berapa banyak sumber? yang mungkin langka, yang hampir punah, yang mau dikumpulkan. Ada targetnya nggak? Sampai berapa? Waktu di awal nggak ada target, tapi apa namanya, kita nggak nyebut angka ya, tetapi kita nyebut maksudnya bahwa ini harusnya mencakup semua daerah. Tapi bahwa kita mencapai 500 tuh kita seneng banget sih. Jadi karena itu capaian, dan 500 itu yang tadi kita bilang bahwa kita tuh nggak masukin, memang kita nggak merasa perlu masukin soto rawon karena udah banyak. Yang bikin resep itu sudah banyak. Yang kita coba catat itu benar-benar resep yang tradisional ya, masyarakat adat yang memang jarang sekali terdengar gitu. Jadi akhirnya itu sih kita Dan itu coba. pun juga kalau feelingku juga masih sebagian kecil dari yang ada sih. Seharusnya masih banyak lagi. Mungkin nggak lebih dari 10% yang harusnya masih tercatat. yang masih ada di luar sana ya. Karena kita kan datangnya cuman ke satu desa, belum ke desa-desa yang lain. Pasti setiap desa pasti akan ada makanan-makanan yang lain gitu. Jadi 500 ini tuh aduh baru masih sedikit sekali lah kalau kita bilangnya. Minimal sih sebetulnya kalau kita ngelihat dari sisi budaya tuh satu kabupaten tuh ada keseragaman lah. Jadi kita tuh ya mungkin cara masaknya desa ini sama desa ini beda, tapi ada masakan itu sebetulnya mewakili Mirip lah karena ekosistemnya. mewakili satu kabupaten inilah gitu kira-kira. Nah itu setidaknya itu yang kita coba cakup ya. Jadi tapi kalau target spesifik enggak. Jadi kita memang nggak nyebut angka karena kita benar-benar tahu bahwa ini sesuatu yang misterius, karena waktu kita desk riset yang kita dapatkan adalah ini. Catatan-catatan yang sebatas dari orang Belanda atau zaman Belanda, dan kadang ya bergabung sama makanan Belanda juga ya, kayak makanan skutel dan sebagainya gitu. Tapi yang tradisional banget, yang milik masyarakat adat itu belum masuk memang. Jadi itu yang kita coba gali waktu itu sebetulnya. Dan itu setelah semuanya ada nih, ini pertanyaan terakhir. Apa yang akan dilakukan dengan resep-resep? Maksudnya akan diperkenalkan di Indonesia dulu, atau langsung mau keluar, mau memperkenalkan nih masakan Indonesia yang langka, yang orang Indonesia aja nggak tahu, luar negeri nggak tahu, dengan bikin restoran atau bikin sekolah masak kayak gitu-gitu. Gimana? Sekarang di proposal kami memang buku ini kita udah bilang bahwa ini bahasa Indonesia dulu, karena targetnya kita waktu itu ini buat siapa, penerima manfaatnya siapa. Waktu itu kita bilang bahwa ini generasi muda Indonesia. Jadi janji kami ke donor adalah kita bagi-bagi buku ke sekolah-sekolah yang sudah dan sedang masih kita lakukan. Kita roadshow ke uni-uni, bagi-bagi buku, sama ke NGO atau sama ini ya, pokoknya lembaga lah gitu. Lembaga dalam konteks yang kira-kira sama pendidikan. Pendidikan dan peduli dengan pangan gitu. Nah itu yang kita sedang lakukan keliling-keliling. Nah ada usaha atau proses ini untuk membahasa Inggriskan, tapi nggak bisa bilingual kayaknya, karena dia jadi tebel banget. Jadi antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Nah ini kita sedang proses bahasa Inggriskan, tentu tidak mudah karena banyak istilah-istilah tradisional, dan mau banget bahwa ini nanti satu hari kita masukkan ke Kindle atau apapun sehingga orang dunia bisa mengakses. Jadi cita-citanya seperti itu. Tapi target kita adalah membagikan ini ke teman anak-anak muda. Jadi entah itu dia di sekolah perhotelan atau di sekolah budaya antropologi, ke jurusan-jurusan antropologi, kemudian ya NGO itu yang kita bagikan memang. Ya. Gitu. Ya kalau ngelihat dari resepnya sih emang ini
bukan resep yang tradisional dan bukan tradisional, tapi bukan yang ngepop yang bisa di masak di setiap saat ya. Karena memang banyak sekali resep-resepnya adalah resep-resep yang keluarnya hanya kalau lagi acara-acara saja. Terus daunnya cuma ada di situ Iya. gitu. Jadi ini emang lebih, kalau kita melihatnya resep-resep ini lebih sebagai inspirasi bahwa makanan Indonesia tuh banyak sekali. Di luar dari yang kita sudah tahu sekarang, dari yang Mustika Rasa udah ngasih resepnya, terus yang di Bible Indonesia juga udah ngasih resepnya gitu. Di luar itu semua pun juga sebenarnya masih ada lagi. Ya, itu yang kita sebenarnya pengen membuka wawasannya, bahwa makanan Indonesia itu bukan hanya yang ada sekarang di buku-buku, tapi masih banyak beredar di masyarakat yang belum terdokumentasi. Jadi kita juga mau mengajak semua siapapun yang tertarik untuk mendokumentasikan resep dan masakan untuk bisa lebih didokumentasiin lagi, supaya mereka juga bangga resep-resepnya. Gitu. Itu yang sebenarnya yang kalau dari saya pribadi pesan yang paling penting. Karena dengan mereka mencatat, otomatis kita punya datanya. Gitu. Dengan itu kita bisa terus berjalan ke depannya dengan resep-resep itu. Karena kalau sekarang satu generasi ini hilang aja, resep udah hilang pasti. Udah. Dan itu sedih banget. Itu sedih banget, gue kebayang. Dan memang Akhirnya kita banyak cuma ya. tahu makanan-makanan yang ada di buku-buku ini, yang mana ini juga sedikit sekali gitu. Sebetulnya waktu proses riset pun kita mencatat. Jadi kayak misalnya dulu nenek kita masak, misalnya ada apa bayi tawon kayak gitu-gitu dimasak di apa, di oseng-oseng atau apa gitu. Tapi kita nggak bisa masukin ke buku karena kan kita nggak masak bareng. Jadi sebenarnya catatan itu pun masih ada. Jadi karena buku ini kan nggak semua ya kayak orang misalnya nulis skripsi atau kan kita ada data, tapi kan nggak semua bisa Data dimasukkan. bisa dimasukkan Ya. ya. Jadi kita kan pilih dan kita bikin analisanya kayak gitunya. Nah, tapi sebenarnya ada catatan-catatan bahwa ini dulu pernah ada makanan ini, makanan itu, apa segala macam, tapi nggak bisa kita masukkan. Tapi catatan itu ada memang. Balik ke hipotesa bahwa karena udah biasa, terus nggak dianggap spesial, nggak dicatat dan hilang, gitu kan? Sama dengan buku-buku resep ini. Aku mulai koleksi itu gara-gara ya satu dari pemberian nenekku, dan aku sering temuin orang-orang yang mau nggak harganya tuh 8.000, 30.000, which is that's nilai dari budaya kita loh gitu, yang mungkin gue nemunya juga di pasar loak, di mana yang orang nggak ngehargain lagi, mungkin karena saking udah biasa, jadi nggak dianggap spesial lagi. Gitu. It's a wrap. Jadinya kalau nggak gue bisa ngomong 2 tahun 2 hari di sini terus, ngupas terus gitu ya, sampai di Jejak Lahap Indonesia berikutnya. Bye.